Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat. Berjumpa kembali bersama program Panggung Demokrasi Tribun News edisi hari ini Rabu 3 Agustus 2022. Edisi hari ini dialog Panggung Demokrasi Tribun News akan menghadirkan sebuah tema yaitu mengenai kasus Brigadir J dan harga diri polisi. Kita ketahui tewasnya Brigadir J ini menjadi pembahasan yang hangat bahkan panas di masyarakat hingga saat ini. Diketahui ini eh, kasus ini menyita perhatian mulai dari masyarakat biasa, para pejabat, bahkan hingga Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar kepolisian membuka secara terang benderang, tidak ada yang ditutupi dan harus dilakukan secara transparan. Nah ini seperti diketahui, ini Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, ini menurut klaim dari kepolisian, ini tewas dalam dalam insiden tembak menembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Namun kepolisian baru membuka ini 3 hari berselang, yaitu di tanggal 11 Juli 2022. Ini 3 pekan berlalu, Tribuners, ini pengusutan kasus kematian Brigadir J mulai memasuki babak baru, di mana Puslap 4 ini merampungkan pemeriksaan uji balistik atau peluru pada 1 Agustus kemarin. Di sisi lain, hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J ini disebut memakan waktu 4 hingga 8 minggu untuk mengetahui hasilnya. Lantas, apakah ini mulai terkuak sebetulnya bagaimana insiden yang benar-benar terjadi pada 8 Juli tersebut, dan apakah memang ini harga diri dari kepolisian dipertaruhkan. Kita akan membahasnya dalam program Panggung Demokrasi bersama 2 narasumber. Saya akan sapa yang sudah bergabung secara virtual. Ada ahli forensik dari Universitas 11 Maret, ada Dr. Novianto Adinugroho. Dr. Novianto, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Mas Gilang Putranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Dan kami juga masih menunggu hadirnya pengamat kepolisian, ada Pak Bambang Rukminto, ini dari Institute for Security and Strategic Studies. Baik, saya akan mulai perbincangan dengan Dr. Novianto terlebih dahulu. Dokter, ini kepolisian menyebut bahwasanya autopsi ulang ini akan memakan waktu 4 minggu hingga 8 minggu. Artinya bisa sampai 2 bulan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya mengapa memakan waktu yang bisa dikatakan sangat lama untuk autopsi ulang ini, dokter? Ya, sebenarnya untuk proses autopsi kemarin sudah cepat ya, mesti sesuai dengan yang biasanya antara 2-3 jam. Tapi yang lama itu adalah hasilnya, terutama untuk hasil daripada suatu pemeriksaan mikroskopik ya, kalau nggak salah dijelaskan oleh dari ketua tim kemarin ya. Jadi dari pemeriksaan mikroskopik ini nantinya dari jaringan-jaringan potongan-potongan tubuh dari korban itu dibuat dari beberapa slide yang nantinya akan diperiksa secara mikroskopik atau di bawah mikroskop begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan dokter, sebetulnya kalau pemeriksaan mikroskopik ini nantinya apakah betul-betul bisa mendapatkan jawaban sebetulnya jasad tersebut atau jenazah tersebut penyebab kematiannya seperti apa, atau tewas, bisa dikatakan seperti itu, dokter? Ya, jadi untuk pemeriksaan mikroskopik gitu ya, mikroskopik dari jaringan PA itu sendiri sebenarnya bukan mencari penyebab kematian ya, tapi mencari apakah luka tersebut terjadi sebelum meninggal ya, sebelum mati atau setelah mati, yang nantinya akan di Baik, ini adalah untuk melihat luka yang dihasilkan pada jenazah tersebut apakah terjadi sebelum kematian atau sesudah kematian. Demikian, dokter. Ya, baik. Ya, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Saya akan sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat siang, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Dokter, Mas. Baik, terima kasih. Pak. Baik, Pak Bambang, mungkin bisa langsung saja menanggapi ya terkait kasus Brigadir J. Ini kan terutama yang menjadi pembahasan
di panggung demokrasi Tribunnews, apakah harga diri kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini? Tanggapan Anda mengenai update sejauh ini, autopsi ulang dan lain sebagainya, pembentukan tim khusus oleh Kapolri ini seperti apa, Pak Bambang? Yang dimaksud harga diri kepolisian itu seperti apa ya? Saya jadi bingung. Baik, ini kan banyak yang menyoroti kalau teman-teman IPW kemarin bahwasanya ini mungkin sedikit tidak cepat atau bisa dikatakan lama karena bisa dikatakan ada kepentingan di tubuh internal kepolisian. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat memang sejak awal ada kejanggalan-kejanggalan ya, dan memang pertaruhannya pada kewibawaan penegakan hukum kita gitu. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu yang memunculkan sebenarnya juga dari kepolisian sendiri gitu, karena kalau kita melihat kasus tembak menembak atau pertengkaran itu kan sebenarnya sudah hal yang biasa gitu loh, dan sering kali terjadi. Kalau kemudian sampai kemudian diumumkan 3 hari kemudian, terus kemudian muncul narasi-narasi terkait pelecehan seksual dan sebagainya, itu kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Apalagi pelecehan seksual kepada istri pimpinan gitu. Masyarakat makanya saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu banyak dirasakan masyarakat lah, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang kemana-mana seperti itu. Tentunya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dibuka, karena sebenarnya ini adalah kasus yang sederhana, akan menjadi kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan publik gitu. Terkait kendala-kendala di internal, saya rasa memang ada kendala-kendala di internal ya. Dan ini sebenarnya problem yang harus bisa diselesaikan oleh Kapolri sendiri, karena kalau melihat Presiden sudah memberikan teguran hampir 3 kali yang salah, terus kemudian dukungan dari Panglima TNI untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini, harusnya kendala-kendala psikologis atau ewuh pakewuh oleh Kapolri itu bisa diselesaikan gitu loh, karena bagaimanapun juga Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk memimpin Polri, tongkat komando itu harus benar-benar difungsikan gitu. Kalau Kapolri tidak bisa tegas, artinya kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Masyarakat publik akan mempertanyakan itu terus gitu loh. Makanya upaya untuk mempercepat kasus ini, Kapolri sudah membuat tim khusus. Tetapi sampai 3 minggu ini kan saya melihat belum ada progres yang signifikan ya. Masih bukan tim sus, tapi dari kepolisian sendiri masih melemparkan narasi-narasi yang belum banyak bukti tambahan lah gitu. Seperti yang diminta keluarga korban otopsi ulang, terus kemudian kemarin ada upaya uji balistik. Sampai sekarang kan belum ada data yang akurat, belum disajikan oleh kepolisian. Kalau otopsi ulang kemarin malah ada wacana bahwa itu akan selesai 5-8 minggu ke depan gitu. Padahal kalau saya melihat sebenarnya otopsi ulang ini hanya sekedar tambahan saja gitu loh, karena kerja kepolisian di awal itu kan sudah melakukan otopsi gitu. Ketika ada korban meninggal, itu secara otomatis kepolisian harus melakukan otopsi gitu. Nah, kenapa hasil otopsi di awal itu tidak dibuka saja gitu. Kalau hasil otopsi awal itu sudah dibuka, akhirnya kan spekulasi asumsi kan bisa dianulir gitu. Itu yang karena tidak dibuka itu akhirnya memunculkan semakin banyak asumsi kemana-mana gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mintakan pendapat dari dokter. Tadi Dr. Novianto sudah menyampaikan bahwasanya 5-8 minggu ini karena kepolisian melakukan uji mikroskopik ya. Nah, dokter, dengan uji mikroskopik ini seberapa efektif sebetulnya hasil yang akan didapatkan ketika nanti misalkan sudah menanti nih 5-8 minggu, apakah hasilnya betul-betul bisa
menjelaskan secara terang benderang sebetulnya penyebab kematian Brigadir J ini seperti apa, atau mungkin bagaimana penjelasannya, dokter? Ya, ya, terima kasih. Jadi memang kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bagaimana kenapa harus otopsi 2 kali gitu ya. Padahal otopsi yang pertama saja belum dibuka gitu ya. Ya, ini menarik. Ya, jadi memang untuk uji mikroskopik yang jadi untuk apa uji mikroskopik yang lama ya, itu kan sebenarnya untuk melengkapi ya, melengkapi dari pemeriksaan otopsi yang pertama. Ya, kenapa lama? Karena di sini jaringan-jaringan yang diambil untuk diperiksa di bagian patologi anatomi itu sudah ada beberapa yang membusuk mungkin. Nah, dan ini menimbulkan suatu apa ya istilahnya harus lebih teliti lagi supaya karena jaringan sel radang itu akan samar atau akan apa istilahnya membaur dengan jaringan-jaringan yang sudah membusuk, dan itu memang butuh waktu dan butuh suatu penelitian, makanya lama begitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan mungkin hanya bisa luka tersebut apakah sudah terjadi sebelum meninggal atau terjadi setelah meninggal. Gitu aja sih Mas Gilang. Dokter Novianto, artinya kalau hanya menggunakan hasil otopsi yang pertama, ini bisa dikatakan hal itu tidak kuat buktinya. Ya, saya bukan mengatakan tidak kuat, tapi mungkin di sini hasil otopsi yang pertama itu lebih kepada langsung ya, langsung. Jadi langsung maksud saya di sini mungkin penyebab kematian pasti kematian ya, penyebab kematian pasti kematian. Dan saya lihat di media itu kok sepertinya dari pengacara maupun dari keluarga korban itu mempertanyakan apakah luka ini kenapa terjadi luka-luka yang lain selain daripada luka tembak. Baik, begitu terima Mas kasih, Gilang. dokter. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat media-media ya, bisa dikatakan ini kan perang statement juga antara pihak Brigadir J, kemudian dari yang lainnya. Ini apakah ini membuat semakin bisa dikatakan kasus ini semakin rumit? Kalau kita melihat kan kemarin juga sebetulnya ini belum ada hasil otopsi resmi, tapi juga dari pihak keluarga Brigadir J sudah menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan seperti ini, seperti bahkan statement yang cukup membuat sebuah berita atau mungkin dihiasi media massa ini terkait adanya organ otak yang kemudian pindah ke perut. Hal semacam itu bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa kalau perang statement antar pengacara itu hal yang wajar ya, wajar saja di media, karena sekarang kan forumnya di media karena belum sampai ke pengadilan kan. Yang saya amati sebenarnya adalah bagaimana kepolisian apa yang dilakukan kepolisian gitu, karena secara undang-undang kewenangan kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyelidikan ini adalah tugas kepolisian, dan yang karena tugas kepolisian dalam penyelidikan yang disajikan seharusnya adalah fakta-fakta dan data-data gitu loh. Kalau terkait dengan otopsi pertama misalnya, seharusnya data-data itu yang disajikan oleh kepolisian, tapi sampai sekarang kan tidak. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat, terutama ketidakpercayaan dari keluarga korban. Seperti itu kan. Makanya keluarga korban meminta otopsi ulang, karena otopsi awal pun sampai sekarang juga belum pernah dibuka oleh kepolisian. Kalau seandainya otopsi awal itu dibuka seterang benderang dengan menyajikan data-data dan mungkin yang menyampaikan adalah tim forensik yang bisa dipercaya, mungkin asumsi-asumsi liar terus statement-statement yang hanya berdasarkan asumsi itu tidak terjadi seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita melihat kan Pak Jokowi sudah berstatement, ini harus dibuka terang benderang, harus transparan. Menurut Anda, kemudian setelah Kapolri membentuk tim khusus, apakah ini sudah transparan atau masih sama saja? Ya, sampai sekarang data-data itu belum disajikan oleh kepolisian gitu, masih statement-statement. Bahkan sekarang ini malah saya melihat Komnas HAM yang malah ambil alih, seolah-olah ambil alih, padahal itu bukan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan statement-statement gitu loh.
Dari tim sus sendiri sampai sekarang juga belum mau memberikan pernyataan terkait dengan data-data yang diperoleh itu. Kemajuan apa yang diperoleh sampai sekarang gitu. Baik, artinya belum begitu terlihat setelah mendapatkan arahan atau mendapat imbauan dari Presiden Jokowi sampai sekarang belum terlihat untuk bentuk transparannya seperti itu ya Pak Bambang ya? Iya, belum ada data yang terungkap lah, masih perang statement saja gitu loh. Baik. Itu yang menyedihkan itu, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus kan akan semakin liar gitu. Kita tidak berharap ini terus bergulir, makanya bagaimana tim khusus yang dibentuk Kapolri ini benar-benar bekerja, dan Kapolri seharusnya memberikan tenggat waktu. 3 minggu itu adalah 3 minggu sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan yang dibeberkan ke masyarakat, karena masyarakat ini tahunya kalau dibeberkan ya. Kalau mungkin di internal mereka ada progres, kita tidak tahu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat kan fakta-fakta yang dibuka gitu loh, secara transparan gitu. Kalau masih di internal mereka, masyarakat akan terus berasumsi-asumsi seperti itu. Baik, Pak Bambang, terkait penetapan tersangka ini kan sampai sekarang belum juga. Apakah ini sudah terlalu lama atau sebetulnya sudah cukup? Kemudian Baradae ini menjadi tersangka atau seperti apa pandangan Anda, Pak Bambang? Seharusnya cukup ya, sejak awal sudah harus cukup, karena pelaku penembakan peluru itu kan tidak bisa berjalan sendiri kan, harus ada yang menembakkan dari senjata api itu. Kalau ada korban berarti kan ada yang menembak, ada korban penembakan berarti kan ada yang menembak gitu. Siapa yang menembak itu ada apalagi di dalam ruangan ya. Kalau kecuali di luar ruangan gitu, kita tidak tahu, pelakunya masih dicari-cari. Kalau ini sudah TKP-nya jelas, saksi-saksinya konon jelas seperti itu. Dan bahkan terakhir kemarin kan penembak ini kan sudah mengakui sendiri di Komnas HAM gitu loh. Artinya kan polisi sebenarnya sudah diringankan, dan kecuali penembak yang diduga penembak ini ternyata bukan yang melakukan, atau kalau mungkin kawan-kawan di forensik uji balistik menemukan data lain, misalnya peluru itu bukan dari Glock dari Baradae, misalnya seperti itu bisa saja, makanya kepolisian tidak segera menetapkan dia sebagai tersangka seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Dr. Novianto kembali. Dokter, kalau berbicara mengenai autopsi ulang, apakah nanti hasil dari autopsi kedua ini akan bisa saja berbalik 180 derajat dari hasil yang pertama, atau memang sebetulnya hanya melengkapi saja ini? Ya, jadi otopsi ulang itu sebenarnya tidak mencari perbedaan ya. Tetap kita memperlakukan semuanya benar lah ya. Tapi hanya istilahnya yang kedua itu kita mencari opsi kedua, dan mungkin juga bisa menjadi suatu pelengkap ya, pelengkap untuk pemeriksaan otopsi yang pertama yang belum dilakukan. Jadi di sini jangan mungkin teman-teman media dan teman-teman netizen ya, jangan berharap wah perbedaan ini ada perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua. Ya, begitu. Artinya hanya mencari opsi, kemudian hanya menguatkan juga ya terkait bukti-bukti itu tadi. Kemudian kalau misalkan ini dokter, kan kemarin itu kan sudah ada statement sebetulnya ya, yaitu dari pihak Brigadir J ini mengklaim memiliki hasil otopsi dan hasil dari pengamatan dokter umum yang kemudian diutus pihak Brigadir J ini masuk ke ruang otopsi, kemudian bisa disampaikan ke publik. Apakah hal itu memang biasa terjadi, pihak korban kemudian juga mengikut sertakan dokter lain selain dari tim yang sudah ditunjuk? Apakah itu sah atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya untuk ukuran sah semuanya sah ya, sah menurut siapa gitu ya. Tapi di sini ada istilahnya ada tim medis atau dokter yang ikut otopsi dari pihak keluarga ya, atau dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara korban. Di sini sebelum, mungkin kronologisnya adalah sebelum terjadi otopsi yang kedua itu keluarga mau mengikuti, tapi untuk dari tim forensik sendiri tidak mengizinkan. Makanya untuk opsi yang terbaik adalah ada anggota keluarga atau dari tim
keluarga untuk mencari tim medis atau dokter. Ya, di sini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja ya. Karena kalau misalnya keluarga nanti minta ikut otopsi, dikhawatirkan akan emosi ya. Yang pertama emosi, yang kedua adalah istilah apa ya? Miris atau tidak tega ya, tidak tega karena untuk proses otopsi, nggak cuma proses otopsi sih, cuman biasanya operasi yang mengharuskan semua bius lokal itu juga istilahnya lebih bukan kejam ya, tapi sedikit ada pemaksaan atau ruda paksa yang tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang medis. Nah, makanya untuk tim medis boleh masuk supaya nanti untuk proses otopsi tidak istilahnya emosi ataupun dan mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan medis yang benar. Begitu Mas Gilang. Baik, Dr. Novianto, kalau sebetulnya setelah otopsi dilakukan, kemudian sudah mendapatkan hasilnya, ini dari pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini sebetulnya memang sudah seharusnya yang pertama itu diumumkan terlebih dahulu atau seperti apa, dokter? Ya, untuk setelah otopsi biasanya kita memang dari dokter forensik akan membuat suatu kesimpulan sementara ya, yang akan disampaikan kepada penyidik. Dari situ sebelum laporan resmi dari dokter forensik itu sekitar seminggu atau 2 minggu, kemudian baru diserahkan penyidik. Nah, dari yang otopsi sementara itu yang biasanya hanya mencantumkan suatu luka yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, mungkin itu yang diumumkan kemarin oleh petinggi dari penyidik ya. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bisa dikatakan tadi kan Dokter Novianto menyampaikan jangan berharap nih masyarakat akan hasil dari otopsi kedua ini akan berbalik 180 derajat. Jangan mengharapkan seperti itu ya. Tapi apakah dari hasil otopsi kedua ini nanti bisa mengubah arah penyidikan kepolisian atau sembari menunggu beberapa minggu ini apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, Pak Bambang? Kalau melihat hasil otopsi ulang ini apakah bisa 180 derajat, kemungkinan kalau dengan data-data lain ya bisa saja terjadi kalau menurut saya ya dokter ya, karena kan nanti akan dicocokkan dengan uji balistik gitu loh. Apakah benar peluru ini yang mengakibatkan kematian itu adalah peluru pertama, peluru kedua, atau peluru ketiga, kita kan belum tahu juga gitu loh. Luka mana yang mengakibatkan kematian itu. Makanya memang data-data itu harus di-compare ya. Disajikan, dianalisa jadi satu, sehingga bisa ditemukan. Kalau kemudian ternyata ada 2 peluru yang berbeda yang menyebabkan kematian, kan ini akan jadi menjadi pertanyaan lagi kan. Makanya ini yang harus dijelaskan oleh kepolisian. Ini yang saya sampaikan tadi adalah asumsi-asumsi gitu loh. Makanya tinggal bagaimana kepolisian ini menyajikan data-data terkait dengan uji forensik terkait dengan visum et repertum itu juga terkait dengan uji balistik gitu. Kalau saya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini, yang saya soroti adalah bagaimana olah TKP ulang gitu. Karena sampai sekarang pun juga saya melihatnya belum ada olah TKP ulangnya yang dilakukan dengan prosedural. Karena olah TKP di awal pada hari H itu saya melihatnya ada kesalahan prosedur karena tidak mengajak saksi-saksi menghebohkan ini gitu loh. Itu seharusnya olah TKP ulang ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana posisi jenazah, posisi korban, terus bagaimana peluru dengan yang dilontarkan dari Glock 17 yang secara umum memiliki keakuratan sampai 25 meternya, apakah tembus dari tubuh korban terus memantul kemana, itu kan harus dilihat di saat olah TKP ulang itu. Dari situ nanti akan bisa data-data dari situ yang bisa dibuat melengkapi penyidikan seperti itu. Baik, Pak Bambang,
kalau kita melihat di beberapa media juga ya, ini sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini mengatakan di media sosial, ini Irjen Verdi Sambo dan keluarganya ini seakan-akan sudah diadili langsung ya sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bahkan disebutkan seolah-olah kinerja Polri ini dikendalikan oleh warganet, bisa dikatakan seperti itu, atau netizen. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Ya, itu akan secara otomatis ya. Pernyataan itu malah kontraproduktif dari di semangat Polri sendiri yang untuk membuka untuk transparan, untuk presisi itu, transparansi berkeadilannya malah kontraproduktif gitu. Apa yang disampaikan masyarakat itu tentunya apa yang dirasakan gitu loh. Ketika kejanggalan itu muncul, itu yang mengawali adalah kepolisian sendiri gitu. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam melakukan penyidikan, juga penegakan hukum gitu. Makanya narasi seharusnya kepolisian memang tidak terpengaruh dengan asumsi-asumsi di masyarakat. Untuk menolak asumsi-asumsi itu tentunya kepolisian memiliki perangkat. Salah satunya yang melakukan penyidikan itu dengan menyajikan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Kalau fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti itu bisa disajikan, secara langsung asumsi-asumsi liar itu akan berhenti sendiri. Tidak perlu dirisaukan. Makanya yang kita tuntut ini kan sebenarnya adalah yang dituntut masyarakat ini sebenarnya adalah bagaimana polisi ini bekerja profesional untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti kepada publik. Kalau fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak bisa disajikan, ya secara otomatis masyarakat juga memiliki pikiran sendiri kok, dan masyarakat juga berhak berpendapat gitu. Siapa yang melarang? Dan itu dilindungi undang-undang gitu, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan ini terjadi karena memang dari pihak kepolisian tidak segera ada statement resmi, statement perkembangan dinilai lambat mungkin oleh masyarakat, sehingga itu yang disimpulkan oleh masyarakat, begitu Pak Bambang? Iya, karena statement-statementnya tidak diiringi dengan data masyarakat kepada kepolisian. Kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan fakta-fakta dan data-data yang otentik. Tanpa ada fakta-fakta dan data-data yang logis, ya akhirnya masyarakat berasumsi secara berasumsi sendiri gitu. Baik, tapi kan ini sudah mulai juga Pak Bambang untuk bisa dikatakan kepolisian membuka diri ya dari Komnas HAM, ada TNI juga. Apakah ini sudah mulai sikap transparansinya sudah mulai tampak atau memang belum tadi seperti yang Anda sampaikan di awal? Saya rasa masih belum seberapa ya. Upaya untuk ke arah sana, upaya untuk transparan itu ada. Tetapi kembali lagi pada sikap kepolisian sendiri. Karena saya melihat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini malah Komnas HAM yang memberikan data-data gitu terkait CCTV, terkait dengan bagaimana otopsi ulang. Seharusnya ini yang diambil alih oleh tim sus. Gitu. Tim sus yang menyajikan itu kepada masyarakat, bukan Komnas HAM gitu. Baik, terima kasih. Karena fungsi Komnas HAM kan tidak mempengaruhi penyidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu untuk memastikan bahwa ini ada pelanggaran HAM apa tidak. Baik. Itu saja gitu loh. Baik, dan harusnya ini kepolisian, tim susnya itu yang seharusnya kemudian mengambil alih, jangan sampai justru malah Komnas HAM yang terlihat begitu menonjol untuk perkembangan kasus ini, Pak Bambang. Ya, seperti itulah. Karena kalau tidak akan jadi kejanggalan lagi. Komnas HAM kok ini mengambil alih tugasnya tim sus, karena yang problem ini kan adalah tim kepolisian sendiri, makanya kepolisian yang harus membangun kepercayaan itu. Baik, bukan pihak lain. Baik, saya ke Dr. Novianto. Dokter, kalau berbicara mengenai otopsi, kemudian otopsi ulang juga ya, ini sebetulnya komunikasi atau jarak dari penyidik dan juga tim ahli forensik ini seperti apa di lapangan, kemudian dalam penyampaian laporan dan lain sebagainya? Jarak maksudnya gimana, Mas? Jarak waktu dari komunikasinya, kemudian seperti apa pola kinerjanya antara tim forensik dengan penyidik, apakah hanya sekedar menyampaikan hasil atau juga tim penyidik juga ikut dalam otopsi tersebut atau seperti apa, dokter? Ya,
Jadi otopsi ya, otopsi yang biasa dilakukan oleh dokter forensik itu kan adalah salah satu dari proses penyidikan ya. Dan berbeda antara ilmu kedokteran forensik dan ilmu penyidikan itu berbeda, dan keduanya memang harus bersinergi ya, harus bersinergi, dan di situ biasanya nanti untuk proses tetap untuk proses suatu peradilan ya. Jadi memang bukan ada jarak tapi tetap harus bersinergi. Begitu, Mas. Baik, artinya demi transparansi juga itu memang harus keduanya bersinergi dengan baik. Terima kasih. Baik, kita akan tutup perbincangan di sore hari ini, namun sebelum itu saya mulai memasuki babak baru di mana Puslap 4 ini merampungkan pemeriksaan uji balistik atau peluru pada 1 Agustus kemarin. Di sisi lain, hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J ini disebut memakan waktu 4 hingga 8 minggu untuk mengetahui hasilnya. Lantas, apakah ini mulai terkuak sebetulnya bagaimana insiden yang benar-benar terjadi pada 8 Juli tersebut, dan apakah memang ini harga diri dari kepolisian dipertaruhkan? Kita akan membahasnya dalam program Panggung Demokrasi bersama 2 narasumber. Saya akan sapa yang sudah bergabung secara virtual. Ada ahli forensik dari Universitas 11 Maret, ada Dr. Novianto Adinugroho. Dr. Novianto, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Mas Gilang Putranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Dan kami juga masih menunggu hadirnya pengamat kepolisian, ada Pak Bambang Rukminto, ini dari Institute for Security and Strategic Studies. Baik, saya akan mulai perbincangan dengan Dr. Novianto terlebih dahulu. Dokter, ini kepolisian menyebut bahwasannya autopsi ulang ini akan memakan waktu 4 minggu hingga 8 minggu. Artinya bisa sampai 2 bulan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya mengapa memakan waktu yang bisa dikatakan sangat lama untuk autopsi ulang ini, dokter? Ya, sebenarnya untuk proses autopsi kemarin sudah cepat ya, mesti sesuai dengan yang biasanya antara 2-3 jam. Tapi yang lama itu adalah hasilnya, terutama untuk hasil daripada suatu pemeriksaan mikroskopik ya, kalau nggak salah dijelaskan oleh dari ketua tim kemarin ya. Jadi dari pemeriksaan mikroskopik ini nantinya dari jaringan-jaringan potongan-potongan tubuh dari korban itu dibuat dari beberapa slide yang nantinya akan diperiksa secara mikroskopik atau di bawah mikroskop. Begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan dokter, sebetulnya kalau pemeriksaan mikroskopik ini nantinya apakah betul-betul bisa mendapatkan jawaban sebetulnya jasad tersebut atau jenazah tersebut penyebab kematiannya seperti apa, atau bagaimana kondisinya sebelum dan juga sesudah tewas, bisa dikatakan seperti itu, dokter? Ya, jadi untuk pemeriksaan mikroskopik gitu ya, mikroskopik dari jaringan PA itu sendiri sebenarnya bukan mencari penyebab kematian ya, tapi mencari apakah luka tersebut terjadi sebelum meninggal ya, sebelum mati atau setelah mati, yang nantinya akan Baik, mohon izin dokter, audionya. Ya, halo, tes. Baik, artinya berarti bisa saya ulangi, artinya untuk penelitian mikroskopik ini adalah untuk melihat luka yang dihasilkan pada jenazah tersebut apakah terjadi sebelum kematian atau sesudah kematian. Demikian, dokter. Ya, baik. Ya, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Saya akan sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat siang, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Dokter, Mas. Baik, terima kasih. Pak. Baik, Pak Bambang, mungkin bisa langsung saja menanggapi ya terkait kasus Brigadir J. Ini kan terutama yang menjadi pembahasan di Panggung Demokrasi Tribunnews, apakah harga diri kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini? Tanggapan Anda mengenai update sejauh ini, autopsi ulang dan sebagainya, pembentukan tim khusus oleh Kapolri, ini seperti apa, Pak Bambang? Yang dimaksud harga diri kepolisian itu seperti apa ya? Saya jadi bingung. Baik, ini kan banyak yang menyoroti kalau teman-teman IPW kemarin bahwasanya ini mungkin sedikit tidak cepat atau bisa dikatakan lama karena
bisa dikatakan ada kepentingan di tubuh internal kepolisian. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat memang sejak awal ada kejanggalan-kejanggalan ya, dan memang pertaruhannya pada kewibawaan penegakan hukum kita gitu. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu yang memunculkan sebenarnya juga dari kepolisian sendiri gitu. Karena kalau kita melihat kasus tembak-menembak atau pertengkaran itu kan sebenarnya sudah hal yang biasa gitu loh, dan sering kali terjadi. Kalau kemudian sampai kemudian diumumkan 3 hari kemudian, terus kemudian muncul narasi-narasi terkait pelecehan seksual dan sebagainya, itu kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Apalagi pelecehan seksual kepada istri pimpinan gitu. Masyarakat makanya saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu banyak dirasakan masyarakat lah, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang kemana-mana seperti itu. Tentunya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dibuka, karena sebenarnya ini adalah kasus yang sederhana, akan menjadi kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan publik. Gitu. Terkait kendala-kendala di internal, saya rasa memang ada kendala-kendala di internal ya. Dan ini sebenarnya problem yang harus bisa diselesaikan oleh Kapolri sendiri, karena kalau melihat Presiden sudah memberikan teguran hampir 3 kali yang salah, terus kemudian dukungan dari Panglima TNI untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini, harusnya kendala-kendala psikologis atau ewo pakewo oleh Kapolri itu bisa diselesaikan gitu loh, karena bagaimanapun juga Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk memimpin Polri, tongkat komando itu harus benar-benar difungsikan gitu. Kalau Kapolri tidak bisa tegas, artinya kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Masyarakat publik akan mempertanyakan itu terus gitu loh. Makanya upaya untuk mempercepat kasus ini, Kapolri sudah membuat tim khusus, tetapi sampai 3 minggu ini kan saya melihat belum ada progres yang signifikan ya. Masih bukan tim, tapi dari kepolisian sendiri masih melemparkan narasi-narasi yang belum banyak bukti tambahan lah gitu. Seperti yang diminta keluarga korban otopsi ulang, terus kemudian kemarin ada upaya uji balistik. Sampai sekarang kan belum ada data yang akurat, belum disajikan oleh kepolisian. Kalau otopsi ulang kemarin malah ada wacana bahwa itu akan selesai 5-8 minggu ke depan gitu. Padahal kalau saya melihat sebenarnya otopsi ulang ini hanya sekedar tambahan saja gitu loh, karena kerja kepolisian di awal itu kan sudah melakukan otopsi gitu. Ketika ada korban meninggal, itu secara otomatis kepolisian harus melakukan otopsi gitu. Nah, kenapa hasil otopsi di awal itu tidak dibuka saja gitu. Kalau hasil otopsi awal itu sudah dibuka, akhirnya kan spekulasi asumsi kan bisa dianulir. Itu yang karena tidak dibuka itu akhirnya memunculkan semakin banyak asumsi kemana-mana gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mintakan pendapat dari dokter. Tadi Dokter Novianto sudah menyampaikan bahwasanya 5-8 minggu ini karena kepolisian melakukan uji mikroskopik ya. Nah, dokter, dengan uji mikroskopik ini seberapa efektif sebetulnya hasil yang akan didapatkan ketika nanti misalkan sudah menanti nih 5-8 minggu, apakah hasilnya betul-betul bisa menjelaskan secara terang benderang sebetulnya penyebab kematian Brigadir J ini seperti apa, atau mungkin bagaimana penjelasannya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bagaimana kenapa harus otopsi 2 kali gitu ya, padahal otopsi yang pertama saja belum dibuka gitu ya. Ya, ini menarik. Ya, jadi memang untuk uji mikroskopik yang
Jadi untuk uji mikroskopik yang lama ya, itu kan sebenarnya untuk melengkapi dari pemeriksaan otopsi yang pertama. Ya, kenapa lama? Karena di sini jaringan-jaringan yang diambil untuk diperiksa di bagian patologi anatomi itu sudah ada beberapa yang membusuk mungkin. Nah, dan ini menimbulkan suatu istilahnya harus lebih teliti lagi karena jaringan sel radang itu akan samar atau akan membaur dengan jaringan-jaringan yang sudah membusuk, dan itu memang butuh waktu dan butuh suatu ketelitian, makanya lama begitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan mungkin hanya bisa luka tersebut apakah sudah terjadi sebelum meninggal atau terjadi setelah meninggal. Gitu aja sih Mas Gilang. Dokter Novianto, artinya kalau hanya menggunakan hasil otopsi yang pertama, ini bisa dikatakan hal itu tidak kuat buktinya? Ya, saya bukan mengatakan tidak kuat, tapi mungkin di sini hasil otopsi yang pertama itu lebih kepada langsung. Jadi langsung maksud saya di sini mungkin penyebab kematian pasti kematian. Dan saya lihat di media itu kok sepertinya dari pengacara maupun dari keluarga korban itu mempertanyakan apakah luka ini kenapa terjadi luka-luka yang lain selain daripada luka tembak. Baik, begitu Mas Gilang. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat media-media ya, bisa dikatakan ini kan perang statement juga antara pihak Brigadir J, kemudian dari yang lainnya. Ini apakah ini membuat semakin bisa dikatakan kasus ini semakin rumit? Kalau kita melihat kan kemarin juga sebetulnya ini belum ada hasil otopsi resmi, tapi juga dari pihak keluarga Brigadir J sudah menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan seperti ini, seperti bahkan statement yang cukup membuat sebuah berita atau mungkin dihiasi media massa ini terkait adanya organ otak yang kemudian pindah ke perut. Hal semacam itu bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa kalau perang statement antar pengacara itu hal yang wajar ya, wajar saja di media, karena sekarang kan forumnya di media karena belum sampai ke pengadilan kan. Yang saya amati sebenarnya adalah bagaimana kepolisian apa yang dilakukan kepolisian gitu, karena secara undang-undang kewenangan kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyidikan ini adalah tugas kepolisian, dan yang karena tugas kepolisian dalam penyidikan yang disajikan seharusnya adalah fakta-fakta dan data-data gitu loh. Kalau terkait dengan otopsi pertama misalnya, seharusnya data-data itu yang disajikan oleh kepolisian, tapi sampai sekarang kan tidak. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat, terutama ketidakpercayaan dari keluarga korban. Baik. Itu kan. Makanya keluarga korban meminta otopsi ulang, karena otopsi awal pun sampai sekarang juga belum pernah dibuka oleh kepolisian. Kalau seandainya otopsi awal itu dibuka seterang benderang dengan menyajikan data-data dan mungkin yang menyampaikan adalah tim forensik yang bisa dipercaya, mungkin asumsi-asumsi liar terus statement-statement yang hanya berdasarkan asumsi itu tidak terjadi seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita melihat kan Pak Jokowi sudah berstatement, ini harus dibuka terang benderang, harus transparan. Menurut Anda, kemudian setelah Kapolri membentuk tim khusus, apakah ini sudah transparan atau masih sama saja? Ya, sampai sekarang data-data itu belum disajikan oleh kepolisian gitu, masih statement-statement. Bahkan sekarang ini malah saya melihat Komnas HAM yang malah ambil alih, seolah-olah ambil alih, padahal itu bukan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan statement gitu. Dari tim sus sendiri sampai sekarang juga belum mau memberikan pernyataan terkait dengan data-data yang diperoleh itu. Kemajuan apa yang diperoleh sampai sekarang gitu. Baik, artinya belum begitu terlihat setelah mendapatkan arahan atau mendapat imbauan dari Presiden Jokowi, sampai sekarang belum terlihat untuk bentuk transparannya seperti itu ya Pak Bambang ya? Iya, belum ada data yang terungkap lah, masih perang statement saja gitu loh.
Baik. Itu yang menyedihkan itu, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus kan akan semakin liar gitu. Kita tidak berharap ini terus bergulir. Makanya bagaimana tim khusus yang dibentuk Kapolri ini benar-benar bekerja, dan Kapolri seharusnya memberikan tenggat waktu. 3 minggu itu adalah 3 minggu sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan yang dibeberkan ke masyarakat, karena masyarakat ini tahunya kalau dibeberkan ya. Kalau mungkin di internal mereka ada progres, kita tidak tahu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat kan fakta-fakta yang dibuka gitu loh, secara transparan gitu. Kalau masih di internal mereka, masyarakat akan terus berasumsi-asumsi seperti itu. Baik, Pak Bambang, terkait penetapan tersangka, ini kan sampai sekarang belum juga. Apakah ini sudah terlalu lama atau sebetulnya sudah cukup? Kemudian Baradae ini menjadi tersangka atau seperti apa pandangan Anda, Pak Bambang? Seharusnya cukup ya, sejak awal sudah harus cukup, karena pelaku penembakan peluru itu kan tidak bisa berjalan sendiri kan, harus ada yang menembakkan dari senjata api itu. Kalau ada korban berarti kan ada yang menembak, ada korban penembakan berarti kan ada yang menembak gitu. Siapa yang menembak itu ada apalagi di dalam ruangan ya. Kalau kecuali di luar ruangan gitu, kita tidak tahu, pelakunya masih dicari-cari. Kalau ini sudah TKP-nya jelas, saksi-saksinya konon jelas seperti itu. Dan bahkan terakhir kemarin kan penembak ini kan sudah mengakui sendiri di Komnas HAM gitu loh. Artinya kan polisi sebenarnya sudah diringankan, dan kecuali penembak yang diduga penembak ini ternyata bukan yang melakukan, atau kalau mungkin kawan-kawan di forensik uji balistik menemukan data lain, misalnya peluru itu bukan dari Glock, dari Baradae misalnya, seperti itu bisa saja. Makanya kepolisian tidak segera menetapkan dia sebagai tersangka seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Dr. Novianto kembali. Dokter, kalau berbicara mengenai autopsi ulang, apakah nanti hasil dari autopsi kedua ini akan bisa saja berbalik 180 derajat dari hasil yang pertama, atau memang sebetulnya hanya melengkapi saja ini? Ya, jadi otopsi ulang itu sebenarnya tidak mencari perbedaan ya. Tetap kita memperlakukan semuanya benar lah ya. Tapi hanya istilahnya yang kedua itu kita mencari opsi kedua, dan mungkin juga bisa menjadi suatu pelengkap ya, pelengkap untuk pemeriksaan otopsi yang pertama yang belum dilakukan. Jadi di sini jangan mungkin teman-teman media dan teman-teman netizen ya, jangan berharap wah perbedaan ini, ada perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua. Ya, begitu. Artinya hanya mencari opsi, kemudian hanya menguatkan juga ya terkait bukti-bukti itu tadi. Kemudian kalau misalkan ini dokter, kan kemarin itu kan sudah ada statement sebetulnya ya, yaitu dari pihak Brigadir J ini mengklaim memiliki hasil otopsi dan dari pengamatan dokter umum yang kemudian diutus pihak Brigadir J ini masuk ke ruang otopsi, kemudian bisa disampaikan ke publik. Apakah hal itu memang biasa terjadi? Pihak korban kemudian juga mengikut sertakan dokter lain selain dari tim yang sudah ditunjuk, apakah itu sah atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya untuk ukuran sah semuanya sah ya, sah menurut siapa gitu ya. Tapi di sini ada istilahnya ada tim medis atau dokter ya, dokter yang ikut otopsi dari pihak keluarga ya, atau dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara korban. Di sini sebelum, mungkin kronologisnya adalah sebelum terjadi otopsi yang kedua itu keluarga mau mengikuti, tapi untuk dari tim forensik sendiri tidak mengizinkan. Makanya untuk opsi yang terbaik adalah ada anggota keluarga atau dari tim keluarga untuk mencari tim medis atau dokter. Ya, di sini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja ya. Karena kalau misalnya keluarga nanti minta ikut otopsi, dikhawatirkan akan emosi ya. Yang pertama emosi, yang kedua adalah istilah apa ya?
miris atau tidak tega ya, tidak tega karena untuk proses otopsi, nggak cuma proses otopsi sih, cuman biasanya operasi yang mengharuskan semua bius lokal itu juga istilahnya lebih, bukan kejam ya, tapi sedikit ada pemaksaan atau ruda paksa yang tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang medis ya. Makanya untuk tim medis boleh masuk supaya nanti untuk proses otopsi tidak istilahnya emosi ataupun dan mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan medis yang benar. Begitu Mas Gilang. Baik, Dr. Novianto, kalau sebetulnya setelah otopsi dilakukan kemudian sudah mendapatkan hasilnya, ini dari pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini sebetulnya memang sudah seharusnya yang pertama itu diumumkan terlebih dahulu atau seperti apa, dokter? Ya, untuk setelah otopsi biasanya kita memang dari dokter forensik akan membuat suatu kesimpulan sementara ya, yang akan disampaikan kepada penyidik. Dari situ sebelum laporan resmi dari dokter forensik itu sekitar seminggu atau 2 minggu, kemudian baru diserahkan penyidik. Nah, dari yang otopsi sementara itu yang biasanya hanya mencantumkan suatu luka yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, mungkin itu yang diumumkan kemarin oleh petinggi dari penyidik ya. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bisa dikatakan tadi kan Dokter Novianto menyampaikan jangan berharap nih masyarakat akan hasil dari otopsi kedua ini akan berbalik 180 derajat. Jangan mengharapkan seperti itu ya. Tapi apakah dari hasil otopsi kedua ini nanti bisa mengubah arah penyidikan kepolisian atau sembari menunggu beberapa minggu ini apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, Pak Bambang? Kalau melihat hasil otopsi ulang ini apakah bisa 180 derajat, kemungkinan kalau dengan data-data lain ya bisa saja terjadi kalau menurut saya ya dokter ya, karena kan nanti akan dicocokkan dengan uji balistik gitu loh. Apakah benar peluru ini yang mengakibatkan mengakibatkan kematian itu adalah peluru pertama, peluru kedua atau peluru ketiga, kita kan belum tahu juga gitu loh. Luka mana yang mengakibatkan kematian itu. Makanya memang data-data itu harus di-compare ya. Disajikan, dianalisa jadi satu sehingga bisa ditemukan. Kalau kemudian ternyata ada 2 peluru yang berbeda yang menyebabkan kematian, kan ini akan menjadi menjadi pertanyaan lagi kan. Makanya ini yang harus dijelaskan oleh kepolisian. Ini yang saya sampaikan tadi adalah asumsi-asumsi gitu loh. Makanya tinggal bagaimana kepolisian ini menyajikan data-data terkait dengan uji forensik terkait dengan visum et repertum itu juga terkait dengan uji balistik gitu loh. Kalau saya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini, yang saya soroti adalah bagaimana olah TKP ulang gitu. Karena sampai sekarang pun juga saya melihatnya belum ada olah TKP ulangnya yang dilakukan dengan prosedural. Karena olah TKP di awal pada hari H itu saya melihatnya ada kesalahan prosedur karena tidak mengajak saksi-saksi, terutama adalah saksi ketua lingkungan yang kemarin Pak RT-nya protes karena tidak mengetahui ada kejadian yang sangat menghebohkan ini gitu loh. Itu seharusnya olah TKP ulang ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana posisi jenazah, posisi korban, terus bagaimana peluru dengan yang dilontarkan dari Glock 17 yang secara umum memiliki keakuratan sampai 25 meternya, apakah tembus dari tubuh korban terus memantul kemana, itu kan harus dilihat di saat olah TKP ulang itu. Dari situ nanti akan bisa data-data dari situ yang bisa dibuat melengkapi penyidikan seperti itu. Baik, Pak Bambang. Kalau kita melihat di beberapa media juga ya, ini sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini mengatakan di media sosial ini Irjen Verdi Sambo dan keluarganya ini seakan-akan sudah diadili langsung ya
sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bahkan disebutkan seolah-olah kinerja Polri ini dikendalikan oleh warganet, bisa dikatakan seperti itu, atau netizen. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Ya, itu akan secara otomatis ya. Pernyataan itu malah kontraproduktif dari di semangat Polri sendiri yang untuk membuka untuk transparan, untuk presisi itu, transparansi berkeadilannya malah kontraproduktif gitu. Apa yang disampaikan masyarakat itu tentunya apa yang dirasakan gitu loh. Ketika kejanggalan itu muncul, itu yang mengawali adalah kepolisian sendiri gitu loh. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam melakukan penyidikan, juga penegakan hukum gitu. Makanya narasi seharusnya kepolisian memang tidak terpengaruh dengan asumsi-asumsi di masyarakat. Untuk menolak asumsi-asumsi itu tentunya kepolisian memiliki perangkat. Salah satunya yang melakukan penyidikan itu dengan menyajikan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Kalau fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti itu bisa disajikan, secara langsung asumsi-asumsi liar itu akan berhenti sendiri. Tidak perlu dirisaukan. Makanya yang kita tuntut ini kan sebenarnya adalah yang dituntut masyarakat ini sebenarnya adalah bagaimana polisi ini bekerja profesional untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti kepada publik. Kalau fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak bisa disajikan, ya secara otomatis masyarakat juga memiliki pikiran sendiri kok, dan masyarakat juga berhak berpendapat gitu. Siapa yang melarang? Dan itu dilindungi undang-undang gitu, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan ini terjadi karena memang dari pihak kepolisian tidak segera ada statement resmi, statement perkembangan dinilai lambat mungkin oleh masyarakat, sehingga itu yang disimpulkan oleh masyarakat, begitu Pak Bambang? Iya, karena statement-statementnya tidak diiringi dengan data-data yang bisa dipercaya. Problemnya kan saat ini adalah kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan fakta-fakta dan data-data yang otentik. Tanpa ada fakta-fakta dan data-data yang logis, ya akhirnya masyarakat berasumsi berasumsi sendiri gitu. Baik, tapi kan ini sudah mulai juga Pak Bambang untuk bisa dikatakan kepolisian membuka diri ya dari Komnas HAM, ada TNI juga. Apakah ini sudah mulai sikap transparansinya sudah mulai tampak atau memang belum tadi seperti yang Anda sampaikan di awal? Saya rasa masih belum seberapa ya. Ada upaya untuk ke arah sana, upaya untuk transparan itu ada. Tetapi kembali lagi pada sikap kepolisian sendiri. Karena saya melihat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini malah Komnas HAM yang memberikan data-data gitu terkait CCTV, terkait dengan bagaimana otopsi ulang. Seharusnya ini yang diambil alih oleh tim sus. Gitu. Tim sus yang menyajikan itu kepada masyarakat, bukan Komnas HAM gitu. Baik, terima kasih. Karena fungsi Komnas HAM kan tidak mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu untuk memastikan bahwa ini ada pelanggaran HAM apa tidak. Baik. Itu saja gitu loh. Baik, dan harusnya ini kepolisian, tim susnya itu yang seharusnya kemudian mengambil alih, jangan sampai justru malah Komnas HAM yang terlihat begitu menonjol untuk perkembangan kasus ini, Pak Bambang. Ya, seperti itulah. Karena kalau tidak akan jadi kejanggalan lagi. Komnas HAM kok ini mengambil alih tugasnya tim sus, karena yang problem ini kan adalah tim kepolisian sendiri, makanya kepolisian yang harus membangun kepercayaan itu. Baik, bukan pihak lain. Baik, saya ke Dr. Novianto. Dokter, kalau berbicara mengenai otopsi, kemudian otopsi ulang juga ya, ini sebetulnya komunikasi atau jarak dari penyidik dan juga tim ahli forensik ini seperti apa di lapangan, kemudian dalam penyampaian laporan dan lain sebagainya? Jarak maksudnya gimana, Mas? Jarak waktu dari komunikasinya, kemudian seperti apa pola kinerjanya antara tim forensik dengan penyidik, apakah hanya sekedar menyampaikan hasil atau juga tim penyidik juga ikut dalam otopsi tersebut atau seperti apa, dokter? Ya, jadi otopsi yang biasa dilakukan oleh dokter forensik itu kan adalah salah satu dari proses penyidikan ya. Dan
berbeda antara ilmu kedokteran forensik dan ilmu penyidikan itu berbeda, dan keduanya memang harus bersinergi ya, harus bersinergi, dan di situ biasanya nanti untuk proses tetap untuk proses suatu peradilan ya. Jadi memang bukan ada jarak tapi tetap harus bersinergi. Begitu, Mas. Baik, artinya demi transparansi juga itu memang harus keduanya bersinergi dengan baik. Terima kasih. Baik, kita akan tutup perbincangan di sore hari ini, namun sebelum itu saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Pak Bambang terlebih dahulu. Setelah 3 pekan, Pak Bambang, ini mungkin adakah catatan atau apa yang menjadi catatan dari Pak Bambang ini terkait kinerja kepolisian, dan juga mungkin masih ada pelanggaran-pelanggaran prosedural yang harus segera dibenahi oleh kepolisian. Silakan Pak Bambang. Ya, problem kepolisian saat ini adalah membangun kepercayaan publik gitu loh. Dan kepercayaan publik ini memang sangat penting sekali untuk menjaga kewibawaan kepolisian. Presiden sudah memberikan pernyataan terkait kasus ini untuk dituntaskan hampir 3 kali. Panglima TNI juga siap mendukung Kapolri untuk menuntaskan kasus ini, gitu, dengan bukti memberikan bantuan tim forensik, tim otopsi ulang kemarin seperti itu. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi Kapolri untuk tidak segera menuntaskan kasus ini. Tidak ada alasan kendala-kendala psikologis atau kendala ewo pakewo. Kapolri harus segera menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, transparan mungkin, dan harus akuntabel, gitu. Artinya harus bisa diterima oleh akal sehat masyarakat seperti itu. Harus untuk tim sus memang harus ada tenggat waktu ya. Jangan sampai 17 Agustus nanti saat HUT kemerdekaan kita ini diberikan hadiah oleh Polri cerita-cerita atau narasi-narasi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Dan karena kalau itu dilakukan, kasus ini tidak tuntas, ini tentunya adalah kabar yang sangat menyedihkan di HUT proklamasi kita 17 Agustus nanti. Makanya perintah Presiden itu jelas, makanya harus segera dituntaskan oleh Kapolri seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang Mas Gilang Putranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Dan kami juga masih menunggu hadirnya pengamat kepolisian, ada Pak Bambang Rukminto, ini dari Institute for Security and Strategic Studies. Baik, saya akan mulai perbincangan dengan Dr. Novianto terlebih dahulu. Dokter, ini kepolisian menyebut bahwasanya autopsi ulang ini akan memakan waktu 4 minggu hingga 8 minggu. Artinya bisa sampai 2 bulan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya mengapa memakan waktu yang bisa dikatakan sangat lama untuk autopsi ulang ini, dokter? Ya, sebenarnya untuk proses autopsi kemarin sudah cepat ya, mesti sesuai dengan yang biasanya antara 2-3 jam. Tapi yang lama itu adalah hasilnya, terutama untuk hasil daripada suatu pemeriksaan mikroskopik ya, kalau nggak salah dijelaskan oleh dari ketua tim kemarin ya. Jadi dari pemeriksaan mikroskopik ini nantinya dari jaringan-jaringan potongan-potongan tubuh dari korban itu dibuat dari beberapa slide yang nantinya akan diperiksa secara mikroskopik atau di bawah mikroskop, begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan dokter, sebetulnya kalau pemeriksaan mikroskopik ini nantinya apakah betul-betul bisa mendapatkan jawaban sebetulnya jasad tersebut atau jenazah tersebut penyebab kematiannya seperti apa, atau bagaimana kondisinya sebelum dan juga sesudah tewas, bisa dikatakan seperti itu, dokter? Ya, jadi untuk pemeriksaan mikroskopik gitu ya, mikroskopik dari jaringan PA itu sendiri sebenarnya bukan mencari penyebab kematian ya, tapi mencari apakah luka tersebut terjadi sebelum meninggal ya, sebelum mati atau setelah mati, yang nantinya akan Baik, mohon izin dokter, audionya. Ya, halo, tes. Baik, artinya berarti bisa saya ulangi,
artinya untuk penelitian mikroskopik ini adalah untuk melihat luka yang dihasilkan pada jenazah tersebut apakah terjadi sebelum kematian atau sesudah kematian. Demikian, Ya, dokter. ya, Baik. ya, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Saya akan sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat siang, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Baik. sehat, Pak Dokter, Mas. Baik, terima kasih. Pak. Baik, Pak Bambang mungkin bisa langsung saja menanggapi ya terkait kasus Brigadir J. Ini kan terutama yang menjadi pembahasan di panggung demokrasi Tribunnews, apakah harga diri kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini? Tanggapan Anda mengenai update sejauh ini, autopsi ulang dan lain sebagainya, pembentukan tim khusus oleh Kapolri ini seperti apa, Pak Bambang? Yang dimaksud harga diri kepolisian itu seperti apa ya? Saya jadi bingung. Baik, ini kan banyak yang menyoroti kalau teman-teman IPW kemarin bahwasanya ini mungkin sedikit tidak cepat atau bisa dikatakan lama karena bisa dikatakan ada kepentingan di tubuh internal kepolisian. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat memang sejak awal ada kejanggalan-kejanggalan ya, dan memang pertaruhannya pada kewibawaan penegakan hukum kita gitu. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu yang memunculkan sebenarnya juga dari kepolisian sendiri gitu, karena kalau kita melihat kasus tembak menembak atau pertengkaran itu kan sebenarnya sudah hal yang biasa gitu loh, dan sering kali terjadi. Kalau kemudian sampai kemudian diumumkan 3 hari kemudian, terus kemudian muncul narasi-narasi terkait pelecehan seksual dan sebagainya, itu kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Apalagi pelecehan seksual kepada istri pimpinan gitu. Masyarakat makanya saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu banyak dirasakan masyarakat lah, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang kemana-mana seperti itu. Tentunya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dibuka, karena sebenarnya ini adalah kasus yang sederhana, akan menjadi kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan publik. Gitu. Terkait kendala-kendala di internal, saya rasa memang ada kendala-kendala di internal ya. Dan ini sebenarnya problem yang harus bisa diselesaikan oleh Kapolri sendiri, karena kalau melihat Presiden sudah memberikan teguran hampir 3 kali yang salah, terus kemudian dukungan dari Panglima TNI untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini, harusnya kendala-kendala psikologis atau ewo pakewo oleh Kapolri itu bisa diselesaikan gitu loh, karena bagaimanapun juga Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk memimpin Polri, tongkat komando itu harus benar-benar difungsikan gitu. Kalau Kapolri tidak bisa tegas, artinya kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Masyarakat publik akan mempertanyakan itu terus gitu loh. Makanya upaya untuk mempercepat kasus ini, Kapolri sudah membuat tim khusus, tetapi sampai 3 minggu ini kan saya melihat belum ada progres yang signifikan ya. Masih bukan tim, tapi dari kepolisian sendiri masih melemparkan narasi-narasi yang belum banyak bukti tambahan lah gitu. Seperti yang diminta keluarga korban otopsi ulang, terus kemudian kemarin ada upaya uji balistik. Sampai sekarang kan belum ada data yang akurat, belum disajikan oleh kepolisian. Kalau otopsi ulang kemarin malah ada wacana bahwa itu akan selesai 5-8 minggu ke depan gitu. Padahal kalau saya melihat sebenarnya otopsi ulang ini hanya sekedar tambahan saja gitu loh, karena kerja kepolisian di awal itu kan sudah melakukan otopsi gitu. Ketika ada korban meninggal, itu secara otomatis kepolisian harus melakukan otopsi gitu. Nah, kenapa hasil otopsi di awal itu tidak dibuka saja gitu. Kalau hasil otopsi awal itu sudah dibuka, akhirnya kan
spekulasi, asumsi-asumsi kan bisa dianulir. Itu yang karena tidak dibuka itu akhirnya memunculkan semakin banyak asumsi kemana-mana gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mintakan pendapat dari dokter. Tadi Dokter Novianto sudah menyampaikan bahwasanya 5-8 minggu ini karena kepolisian melakukan uji mikroskopik ya. Nah, dokter, dengan uji mikroskopik ini seberapa efektif sebetulnya hasil yang akan didapatkan ketika nanti misalkan sudah menanti nih 5-8 minggu, apakah hasilnya betul-betul bisa menjelaskan secara terang benderang sebetulnya penyebab kematian Brigadir J ini seperti apa, atau mungkin bagaimana penjelasannya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bagaimana kenapa harus otopsi 2 kali gitu ya, padahal otopsi yang pertama saja belum dibuka gitu ya. Ya, ini menarik. Ya, jadi memang untuk uji mikroskopik yang uji mikroskopik yang lama ya, itu kan sebenarnya untuk melengkapi dari pemeriksaan otopsi yang pertama. Ya, kenapa lama? Karena di sini jaringan-jaringan yang diambil untuk diperiksa di bagian patologi anatomi itu sudah ada beberapa yang membusuk mungkin. Nah, dan ini menimbulkan suatu istilahnya harus lebih teliti lagi karena jaringan sel radang itu akan samar atau akan membaur dengan jaringan-jaringan yang sudah membusuk, dan itu memang butuh waktu dan butuh suatu ketelitian, makanya lama begitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan mungkin hanya bisa luka tersebut apakah sudah terjadi sebelum meninggal atau terjadi setelah meninggal. Gitu aja sih Mas Gilang. Dokter Novianto, artinya kalau hanya menggunakan hasil otopsi yang pertama, ini bisa dikatakan hal itu tidak kuat buktinya? Ya, saya bukan mengatakan tidak kuat, tapi mungkin di sini hasil otopsi yang pertama itu lebih kepada langsung. Jadi langsung maksud saya di sini mungkin penyebab kematian pasti kematian, dan saya lihat di media itu kok sepertinya dari pengacara maupun dari keluarga korban itu mempertanyakan apakah luka ini kenapa terjadi luka-luka yang lain selain daripada luka tembak. Baik, begitu Mas Gilang. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat media-media ya, bisa dikatakan ini kan perang statement juga antara pihak Brigadir J, kemudian dari yang lainnya. Ini apakah ini membuat semakin bisa dikatakan kasus ini semakin rumit? Kalau kita melihat kan kemarin juga sebetulnya ini belum ada hasil otopsi resmi, tapi juga dari pihak keluarga Brigadir J sudah menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan seperti ini, seperti bahkan statement yang cukup membuat sebuah berita atau mungkin dihiasi media massa ini terkait adanya organ otak yang kemudian pindah ke perut. Hal semacam itu bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa kalau perang statement antar pengacara itu hal yang wajar ya, wajar saja di media, karena sekarang kan forumnya di media karena belum sampai ke pengadilan kan. Yang saya amati sebenarnya adalah bagaimana kepolisian apa yang dilakukan kepolisian gitu, karena secara undang-undang kewenangan kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyidikan ini adalah tugas kepolisian, dan yang karena tugas kepolisian dalam penyidikan yang disajikan seharusnya adalah fakta-fakta dan data-data gitu loh. Kalau terkait dengan otopsi pertama misalnya, seharusnya data-data itu yang disajikan oleh kepolisian, tapi sampai sekarang kan tidak. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat, terutama ketidakpercayaan dari keluarga korban. Seperti itu kan. Makanya keluarga korban meminta otopsi ulang, karena otopsi awal pun sampai sekarang juga belum pernah dibuka oleh kepolisian. Kalau seandainya otopsi awal itu dibuka seterang benderang dengan menyajikan data-data dan mungkin yang menyampaikan adalah tim forensik yang bisa dipercaya, mungkin asumsi-asumsi liar terus statement-statement yang
hanya berdasarkan asumsi itu tidak terjadi seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita melihat kan Pak Jokowi sudah berstatement, ini harus dibuka terang benderang, harus transparan. Menurut Anda, kemudian setelah Kapolri membentuk tim khusus, apakah ini sudah transparan atau masih sama saja? Ya, sampai sekarang data-data itu belum disajikan oleh kepolisian gitu, masih statement-statement. Bahkan sekarang ini malah saya melihat Komnas HAM yang malah ambil alih, seolah-olah ambil alih, padahal itu bukan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan statement-statement gitu loh. Dari tim sus sendiri sampai sekarang juga belum mau memberikan pernyataan terkait dengan data-data yang diperoleh itu. Kemajuan apa yang diperoleh sampai sekarang gitu. Baik, artinya belum begitu terlihat setelah mendapatkan arahan atau mendapat imbauan dari Presiden Jokowi sampai sekarang belum terlihat untuk bentuk transparannya seperti itu ya Pak Bambang ya? Iya, belum ada data yang terungkap lah, masih perang statement saja gitu loh. Baik. Itu yang menyedihkan itu, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus kan akan semakin liar gitu. Kita tidak berharap ini terus bergulir, makanya bagaimana tim khusus yang dibentuk Kapolri ini benar-benar bekerja, dan Kapolri seharusnya memberikan tenggat waktu. 3 minggu itu adalah 3 minggu sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan yang dibeberkan ke masyarakat, karena masyarakat ini tahunya kalau dibeberkan ya. Kalau mungkin di internal mereka ada progres, kita tidak tahu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat kan fakta-fakta yang dibuka gitu loh, secara transparan gitu. Kalau masih di internal mereka, masyarakat akan terus berasumsi-asumsi seperti itu. Baik, Pak Bambang, terkait penetapan tersangka, ini kan sampai sekarang belum juga. Apakah ini sudah terlalu lama atau sebetulnya sudah cukup? Kemudian Baradae ini menjadi tersangka atau seperti apa pandangan Anda, Pak Bambang? Seharusnya cukup ya, sejak awal sudah harus cukup, karena pelaku penembakan peluru itu kan tidak bisa berjalan sendiri kan, harus ada yang menembakkan dari senjata api itu. Kalau ada korban berarti kan ada yang menembak, ada korban penembakan berarti kan ada yang menembak gitu. Siapa yang menembak itu ada apalagi di dalam ruangan ya. Kalau kecuali di luar ruangan itu kita tidak tahu, pelakunya masih dicari-cari. Kalau ini sudah TKP-nya jelas, saksi-saksinya konon jelas seperti itu. Dan bahkan terakhir kemarin kan penembak ini kan sudah mengakui sendiri di Komnas HAM gitu loh. Artinya kan polisi sebenarnya sudah diringankan, dan kecuali penembak yang diduga penembak ini ternyata bukan yang melakukan, atau kalau mungkin kawan-kawan di forensik uji balistik menemukan data lain, misalnya peluru itu bukan dari Glock dari Baradae misalnya, seperti itu bisa saja, makanya kepolisian tidak segera menetapkan dia sebagai tersangka seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Dr. Novianto kembali. Dokter, kalau berbicara mengenai autopsi ulang, apakah nanti hasil dari autopsi kedua ini akan bisa saja berbalik 180 derajat dari hasil yang pertama, atau memang sebetulnya hanya melengkapi saja ini? Ya, jadi otopsi ulang itu sebenarnya tidak mencari perbedaan ya. Tetap kita memperlakukan semuanya benar lah ya. Tapi hanya istilahnya yang kedua itu kita mencari opsi kedua, dan mungkin juga bisa menjadi suatu pelengkap ya, pelengkap untuk pemeriksaan otopsi yang pertama yang belum dilakukan. Jadi di sini jangan mungkin teman-teman media dan teman-teman netizen ya, jangan berharap wah perbedaan ini ada perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua. Ya, begitu. Artinya hanya mencari opsi, kemudian hanya menguatkan juga ya terkait bukti-bukti itu tadi. Kemudian kalau misalkan ini dokter, kan kemarin itu kan sudah ada statement sebetulnya ya, yaitu dari pihak Brigadir J ini mengklaim memiliki hasil otopsi dan hasil dari pengamatan dokter umum yang kemudian diutus pihak Brigadir J ini masuk ke ruang otopsi, kemudian bisa disampaikan ke publik. Apakah hal itu memang biasa terjadi, pihak korban kemudian juga mengikut sertakan dokter lain selain dari tim yang sudah ditunjuk? Apakah itu sah atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya untuk ukuran sah semuanya sah ya, sah menurut siapa gitu ya.
Tapi di sini ada istilahnya ada tim medis atau dokter ya, dokter yang ikut otopsi dari pihak keluarga ya, atau dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara korban. Di sini sebelum, mungkin kronologisnya adalah sebelum terjadi otopsi itu, terjadi otopsi yang kedua itu keluarga mau mengikuti, tapi untuk dari tim forensik sendiri tidak mengizinkan, makanya untuk opsi yang terbaik adalah ada anggota keluarga atau dari tim keluarga untuk mencari tim medis atau dokter. Ya, di sini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja ya, karena kalau misalnya keluarga nanti minta ikut otopsi, dikhawatirkan akan emosi ya. Yang pertama emosi, yang kedua adalah istilah apa ya, miris atau tidak tega ya, tidak tega karena untuk proses otopsi, nggak cuma proses otopsi sih, cuman biasanya operasi yang mengharuskan semua bius lokal itu juga istilahnya lebih, bukan kejam ya, tapi sedikit ada pemaksaan atau ruda paksa yang tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang medis ya. Makanya untuk tim medis boleh masuk supaya nanti untuk proses otopsi tidak istilahnya emosi ataupun dan mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan medis yang benar. Begitu Mas Gilang. Baik, Dr. Novianto, kalau sebetulnya setelah otopsi dilakukan, kemudian sudah mendapatkan hasilnya, ini dari pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini sebetulnya memang sudah seharusnya yang pertama itu diumumkan terlebih dahulu atau seperti apa, dokter? Ya, untuk setelah otopsi biasanya kita memang dari dokter forensik akan membuat suatu kesimpulan sementara ya, yang akan disampaikan kepada penyidik. Dari situ sebelum laporan resmi dari dokter forensik itu sekitar seminggu atau 2 minggu, kemudian baru diserahkan penyidik. Nah, dari yang otopsi sementara itu yang biasanya hanya mencantumkan suatu luka yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, mungkin itu yang diumumkan kemarin oleh petinggi dari penyidik ya. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bisa dikatakan tadi kan Dokter Novianto menyampaikan jangan berharap nih masyarakat akan hasil dari otopsi kedua ini akan berbalik 180 derajat. Jangan mengharapkan seperti itu ya. Tapi apakah dari hasil otopsi kedua ini nanti bisa mengubah arah penyidikan kepolisian atau sembari menunggu beberapa minggu ini apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, Pak Bambang? Kalau melihat hasil otopsi ulang ini apakah bisa 180 derajat, kemungkinan kalau dengan data-data lain ya bisa saja terjadi kalau menurut saya ya dokter ya, karena kan nanti akan dicocokkan dengan uji balistik gitu loh. Apakah benar itu peluru ini yang mengakibatkan mengakibatkan kematian itu adalah peluru pertama, peluru kedua atau peluru ketiga, kita kan belum tahu juga gitu loh. Luka mana yang mengakibatkan kematian itu. Makanya memang data-data itu harus di-compare ya. Disajikan, dianalisa jadi satu sehingga bisa ditemukan. Kalau kemudian ternyata ada 2 peluru yang berbeda yang menyebabkan kematian, kan ini akan menjadi menjadi pertanyaan lagi kan. Makanya ini yang sebenarnya harus dijelaskan oleh kepolisian. Ini yang saya sampaikan tadi adalah asumsi-asumsi gitu loh. Makanya tinggal bagaimana kepolisian ini menyajikan data-data terkait dengan uji forensik terkait dengan visum et repertum itu juga terkait dengan uji balistik gitu loh. Kalau yang saya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini, yang saya soroti adalah bagaimana olah TKP ulang gitu. Karena sampai sekarang pun juga saya melihatnya belum ada olah TKP ulangnya yang dilakukan dengan prosedural. Karena olah TKP di awal pada hari H itu saya melihatnya ada kesalahan prosedur karena tidak mengajak saksi-saksi, terutama adalah saksi ketua lingkungan yang kemarin Pak RT-nya protes karena tidak mengetahui ada kejadian yang sangat menghebohkan ini gitu loh. Itu seharusnya olah TKP ulang ini
juga diperlukan untuk melihat bagaimana posisi jenazah, posisi korban, terus bagaimana peluru dengan apa itu yang dilontarkan dari Glock 17 yang secara umum memiliki keakuratan sampai 25 meternya, apakah tembus dari tubuh korban terus memantul kemana, itu kan harus dilihat di saat olah TKP ulang itu. Dari situ nanti akan bisa data-data dari situ yang bisa dibuat melengkapi penyidikan seperti itu. Baik, Pak Bambang. Kalau kita melihat di beberapa media juga ya, ini sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini mengatakan di media sosial, ini Irjen Verdi Sambo dan keluarganya ini seakan-akan sudah diadili langsung ya sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bahkan disebutkan seolah-olah kinerja Polri ini dikendalikan oleh warganet, bisa dikatakan seperti itu, atau netizen. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Ya, itu akan secara otomatis ya. Pernyataan itu malah kontraproduktif dari semangat Polri sendiri yang untuk membuka untuk transparan, untuk presisi itu, transparansi berkeadilannya malah kontraproduktif gitu. Apa yang disampaikan masyarakat itu tentunya apa yang dirasakan gitu loh. Ketika kejanggalan itu muncul, itu yang mengawali adalah kepolisian sendiri gitu loh. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam melakukan penyidikan, juga penegakan hukum gitu. Makanya narasi seharusnya kepolisian memang tidak terpengaruh dengan asumsi-asumsi di masyarakat. Untuk menolak asumsi-asumsi itu tentunya kepolisian memiliki perangkat. Salah satunya yang melakukan penyidikan itu dengan menyajikan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Kalau fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti itu bisa disajikan, secara langsung asumsi-asumsi liar itu akan berhenti sendiri. Tidak perlu dirisaukan. Makanya yang kita tuntut ini kan sebenarnya adalah, yang dituntut masyarakat ini sebenarnya adalah bagaimana polisi ini bekerja profesional untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti kepada publik. Kalau fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak bisa disajikan, ya secara otomatis masyarakat juga memiliki pikiran sendiri kok, dan masyarakat juga berhak berpendapat gitu. Siapa yang melarang? Dan itu dilindungi undang-undang gitu, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan ini terjadi karena memang dari pihak kepolisian tidak segera ada statement resmi, statement perkembangan dinilai lambat mungkin oleh masyarakat, sehingga itu yang disimpulkan oleh masyarakat, begitu Pak Bambang? Iya, karena statement-statementnya tidak diiringi dengan data-data yang bisa dipercaya. Problemnya kan saat ini adalah kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan fakta-fakta, data-data yang otentik. Tanpa ada fakta-fakta, data-data yang logis, ya akhirnya masyarakat berasumsi secara berasumsi sendiri gitu. Baik, tapi kan ini sudah mulai juga Pak Bambang untuk bisa dikatakan kepolisian membuka diri ya dari Komnas HAM, ada TNI juga. Apakah ini sudah mulai sikap transparansinya sudah mulai tampak atau memang belum tadi seperti yang Anda sampaikan di awal? Saya rasa masih belum seberapa ya. Ada upaya untuk ke arah sana, upaya untuk transparan itu ada. Tetapi kembali lagi pada sikap kepolisian sendiri. Karena saya melihat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini malah Komnas HAM yang memberikan data-data gitu terkait CCTV, terkait dengan bagaimana otopsi ulang. Seharusnya ini yang diambil alih oleh tim sus. Gitu. Tim sus yang menyajikan itu kepada masyarakat, bukan Komnas HAM gitu. Baik, terima kasih. Karena fungsi Komnas HAM kan tidak mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu untuk memastikan bahwa ini ada pelanggaran HAM apa tidak. Baik. Itu saja gitu loh. Baik, dan harusnya ini kepolisian, tim susnya itu yang seharusnya kemudian mengambil alih, jangan sampai justru malah Komnas HAM yang terlihat begitu menonjol untuk perkembangan kasus ini, Pak Bambang. Ya, seperti itulah. Karena kalau tidak akan jadi kejanggalan lagi. Komnas HAM kok ini mengambil alih
tugasnya tim sus, karena yang problem ini kan adalah tim kepolisian sendiri, makanya kepolisian yang harus membangun kepercayaan itu, Baik, bukan pihak lain. Baik, saya ke Dr. Novianto. Dokter, kalau berbicara mengenai otopsi, kemudian otopsi ulang juga ya, ini sebetulnya komunikasi atau jarak dari penyidik dan juga tim ahli forensik ini seperti apa di lapangan, kemudian dalam penyampaian laporan dan lain sebagainya? Jarak maksudnya gimana, Mas? Jarak waktu apa? Dari komunikasinya, kemudian seperti apa pola kinerjanya antara tim forensik dengan penyidik, apakah hanya sekedar menyampaikan hasil atau juga tim penyidik juga ikut dalam otopsi tersebut atau seperti apa, dokter? Ya, jadi otopsi yang biasa dilakukan oleh dokter forensik itu kan adalah salah satu dari proses penyidikan ya. Dan berbeda antara ilmu kedokteran forensik dan ilmu penyidikan itu berbeda, dan keduanya memang harus bersinergi ya, harus bersinergi, dan di situ biasanya nanti untuk proses tetap untuk proses suatu peradilan ya. Jadi memang bukan ada jarak tapi tetap harus bersinergi. Begitu, Mas. Baik, artinya demi transparansi juga itu memang harus keduanya bersinergi dengan baik. Terima kasih. Baik, kita akan tutup perbincangan di sore hari ini, namun sebelum itu saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Pak Bambang terlebih dahulu. Setelah 3 pekan, Pak Bambang, ini mungkin adakah catatan atau apa yang menjadi catatan dari Pak Bambang ini terkait kinerja kepolisian, dan juga mungkin masih ada pelanggaran-pelanggaran prosedural yang harus segera dibenahi oleh kepolisian. Silakan Pak Bambang. Ya, problem kepolisian saat ini adalah membangun kepercayaan publik gitu loh. Dan kepercayaan publik ini memang sangat penting sekali untuk menjaga kewibawaan kepolisian. Presiden sudah memberikan pernyataan terkait kasus ini untuk dituntaskan hampir 3 kali. Panglima TNI juga siap mendukung Kapolri untuk menuntaskan kasus ini gitu dengan bukti memberikan bantuan tim forensik, tim otopsi ulang kemarin seperti itu. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi Kapolri untuk tidak segera menuntaskan kasus ini. Tidak ada alasan kendala-kendala psikologis atau kendala ewo pakewo. Kapolri harus segera menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, transparan mungkin, dan harus akuntabel gitu. Artinya harus bisa diterima oleh akal sehat masyarakat seperti itu. Harus untuk tim sus memang harus ada tenggat waktu ya. Jangan sampai 17 Agustus nanti saat HUT kemerdekaan kita ini diberikan hadiah oleh Polri cerita-cerita atau narasi-narasi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Dan karena kalau itu dilakukan, kasus ini tidak tuntas, ini tentunya adalah kabar yang sangat menyedihkan di HUT proklamasi kita 17 Agustus nanti. Makanya perintah Presiden itu jelas, makanya harus segera dituntaskan oleh Kapolri seperti itu. Baik, terima minggu. Artinya bisa sampai 2 bulan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya mengapa memakan waktu yang bisa dikatakan sangat lama untuk autopsi ulang ini, dokter? Ya, sebenarnya untuk proses autopsi kemarin sudah cepat ya, mesti sesuai dengan yang biasanya antara 2-3 jam. Tapi yang lama itu adalah hasilnya, terutama untuk hasil daripada suatu pemeriksaan mikroskopik ya, kalau nggak salah dijelaskan oleh dari ketua tim kemarin ya. Jadi dari pemeriksaan mikroskopik ini nantinya dari jaringan-jaringan potongan-potongan tubuh dari korban itu dibuat dari beberapa slide yang nantinya akan diperiksa secara mikroskopik atau di bawah mikroskop. Begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan dokter, sebetulnya kalau pemeriksaan mikroskopik ini nantinya apakah betul-betul bisa mendapatkan jawaban sebetulnya jasad tersebut atau jenazah tersebut penyebab kematiannya seperti apa, atau bagaimana kondisinya sebelum dan juga sesudah tewas, bisa dikatakan seperti itu, dokter? Ya, jadi untuk pemeriksaan mikroskopik gitu ya, mikroskopik dari jaringan PA itu sendiri sebenarnya bukan mencari penyebab kematian ya, tapi mencari apakah luka tersebut
terjadi sebelum meninggal ya, sebelum mati atau setelah mati, yang nantinya akan di apa. Baik, mohon izin dokter, audionya. Ya, halo, tes. Baik, artinya berarti bisa saya ulangi, artinya untuk penelitian mikroskopik ini adalah untuk melihat luka yang dihasilkan pada jenazah tersebut apakah terjadi sebelum kematian atau sesudah kematian. Demikian, Ya, dokter. ya, Baik. ya, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Saya akan sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat siang, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Baik. sehat, Pak Dokter, Mas. Baik, terima Siap, kasih. Bapak. Baik, Pak Bambang mungkin bisa langsung saja menanggapi ya terkait kasus Brigadir J. Ini kan terutama yang menjadi pembahasan di panggung demokrasi Tribun News, apakah harga diri kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini? Tanggapan Anda mengenai update sejauh ini, autopsi ulang dan lain sebagainya, pembentukan tim khusus oleh Kapolri ini seperti apa, Pak Bambang? Yang dimaksud harga diri kepolisian itu seperti apa ya? Saya jadi bingung. Baik, ini kan banyak yang menyoroti kalau teman-teman IPW kemarin bahwasanya ini mungkin sedikit tidak cepat atau bisa dikatakan lama karena bisa dikatakan ada kepentingan di tubuh internal kepolisian. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat memang sejak awal ada kejanggalan-kejanggalan ya, dan memang pertaruhannya pada kewibawaan penegakan hukum kita gitu. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu yang memunculkan sebenarnya juga dari kepolisian sendiri gitu, karena kalau kita melihat kasus tembak menembak atau pertengkaran itu kan sebenarnya sudah hal yang biasa gitu loh, dan sering kali terjadi. Kalau kemudian sampai kemudian diumumkan 3 hari kemudian, terus kemudian muncul narasi-narasi terkait pelecehan seksual dan sebagainya, itu kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Apalagi pelecehan seksual kepada istri pimpinan gitu. Masyarakat makanya saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu banyak dirasakan masyarakat lah, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang kemana-mana seperti itu. Tentunya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dibuka, karena sebenarnya ini adalah kasus yang sederhana, akan menjadi kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan publik. Gitu. Terkait kendala-kendala di internal, saya rasa memang ada kendala-kendala di internal ya. Dan ini sebenarnya problem yang harus bisa diselesaikan oleh Kapolri sendiri, karena kalau melihat Presiden sudah memberikan teguran hampir 3 kali yang salah, terus kemudian dukungan dari Panglima TNI untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini, harusnya kendala-kendala psikologis atau ewuh pakewuh oleh Kapolri itu bisa diselesaikan gitu loh, karena bagaimanapun juga Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk memimpin Polri, tongkat komando itu harus benar-benar difungsikan gitu. Kalau Kapolri tidak bisa tegas, artinya kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Masyarakat publik akan mempertanyakan itu terus gitu loh. Makanya upaya untuk mempercepat kasus ini, Kapolri sudah membuat tim khusus, tetapi sampai 3 minggu ini kan saya melihat belum ada progres yang signifikan ya. Masih bukan tim, tapi dari kepolisian sendiri masih melemparkan narasi-narasi yang belum banyak bukti tambahan lah gitu. Seperti yang diminta keluarga korban autopsi ulang, terus kemudian kemarin ada upaya uji balistik. Sampai sekarang kan belum ada data yang akurat, belum disajikan oleh kepolisian. Kalau autopsi ulang kemarin malah ada wacana bahwa itu akan selesai 5-8 minggu ke depan gitu. Padahal kalau saya melihat sebenarnya autopsi ulang ini hanya sekedar tambahan saja gitu loh, karena kerja kepolisian di awal itu kan sudah melakukan autopsi gitu.
ketika ada korban meninggal, itu secara otomatis kepolisian harus melakukan otopsi gitu. Kenapa hasil otopsi di awal itu tidak dibuka saja gitu. Kalau hasil otopsi awal itu sudah dibuka, akhirnya kan spekulasi, asumsi kan bisa dianulir. Itu yang karena tidak dibuka itu akhirnya memunculkan semakin banyak asumsi kemana-mana gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mintakan pendapat dari dokter. Tadi Dokter Novianto sudah menyampaikan bahwasanya 5-8 minggu ini karena kepolisian melakukan uji mikroskopik ya. Nah, dokter, dengan uji mikroskopik ini seberapa efektif sebetulnya hasil yang akan didapatkan ketika nanti misalkan sudah menanti nih 5-8 minggu, apakah hasilnya betul-betul bisa menjelaskan secara terang benderang sebetulnya penyebab kematian Brigadir J ini seperti apa, atau mungkin bagaimana penjelasannya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bagaimana kenapa harus otopsi 2 kali gitu ya, padahal otopsi yang pertama saja belum dibuka gitu ya. Ya, ini menarik. Ya, jadi memang untuk uji mikroskopik yang uji mikroskopik yang lama ya, itu kan sebenarnya untuk melengkapi dari pemeriksaan otopsi yang pertama. Ya, kenapa lama? Karena di sini jaringan-jaringan yang diambil untuk diperiksa di bagian patologi anatomi itu sudah ada beberapa yang membusuk mungkin. Nah, dan ini menimbulkan suatu istilahnya harus lebih teliti lagi supaya, karena jaringan sel radang itu akan samar atau akan membaur dengan jaringan-jaringan yang sudah membusuk, dan itu memang butuh waktu dan butuh suatu ketelitian, makanya lama begitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan mungkin hanya bisa luka tersebut apakah sudah terjadi sebelum meninggal atau terjadi setelah meninggal. Gitu aja sih Mas Gila. Dokter Novianto, artinya kalau hanya menggunakan hasil otopsi yang pertama, ini bisa dikatakan hal itu tidak kuat buktinya? Ya, saya bukan mengatakan tidak kuat, tapi mungkin di sini hasil otopsi yang pertama itu lebih kepada langsung. Jadi langsung maksud saya di sini mungkin penyebab kematian pasti kematian ya, penyebab kematian pasti kematian. Dan saya lihat di media itu kok sepertinya dari pengacara maupun dari keluarga korban itu mempertanyakan apakah luka ini, kenapa terjadi luka-luka yang lain selain daripada luka tembak. Baik, begitu Mas Gilang. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat media-media ya, bisa dikatakan ini kan perang statement juga antara pihak Brigadir J, kemudian dari yang lainnya. Ini apakah ini membuat semakin bisa dikatakan kasus ini semakin rumit? Kalau kita melihat kan kemarin juga sebetulnya ini belum ada hasil otopsi resmi, tapi juga dari pihak keluarga Brigadir J sudah menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan seperti ini, seperti bahkan statement yang cukup membuat sebuah berita atau mungkin dihiasi media massa ini terkait adanya organ otak yang kemudian pindah ke perut. Hal semacam itu bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa kalau perang statement antar pengacara itu hal yang wajar ya, wajar saja di media, karena sekarang kan forumnya di media karena belum sampai ke pengadilan kan. Yang saya amati sebenarnya adalah bagaimana kepolisian apa yang dilakukan kepolisian gitu, karena secara undang-undang kewenangan kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyelidikan ini adalah tugas kepolisian, dan yang karena tugas kepolisian dalam penyelidikan yang disajikan seharusnya adalah fakta-fakta dan data-data gitu loh. Kalau terkait dengan otopsi pertama misalnya, seharusnya data-data itu yang disajikan oleh kepolisian, tapi sampai sekarang kan tidak. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat, terutama ketidakpercayaan dari keluarga korban. Baik. Seperti itu kan. Makanya keluarga korban meminta otopsi ulang, karena
otopsi awal pun sampai sekarang juga belum pernah dibuka oleh kepolisian. Kalau seandainya otopsi awal itu dibuka seterang benderang dengan menyajikan apa itu data-data dan apa itu mungkin yang menyampaikan adalah tim forensik yang bisa dipercaya, mungkin asumsi-asumsi liar terus statement-statement yang hanya berdasarkan asumsi itu tidak terjadi. Seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita melihat kan Pak Jokowi sudah berstatement, ini harus dibuka terang benderang, harus transparan. Menurut Anda, kemudian setelah Kapolri membentuk tim khusus, apakah ini sudah transparan atau masih sama saja? Ya, sampai sekarang data-data itu belum disajikan oleh kepolisian gitu, masih statement-statement. Bahkan sekarang ini malah saya melihat Komnas HAM yang malah ambil alih, seolah-olah ambil alih, padahal itu bukan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan statement-statement gitu. Dari tim sus sendiri sampai sekarang juga belum mau memberikan pernyataan terkait dengan data-data yang diperoleh itu. Kemajuan apa yang diperoleh sampai sekarang gitu. Baik, artinya belum begitu terlihat setelah mendapatkan arahan atau mendapat imbauan dari Presiden Jokowi sampai sekarang belum terlihat untuk bentuk transparannya seperti itu ya Pak Bambang ya? Iya, belum ada data yang terungkap lah, masih perang statement saja gitu loh. Baik. Itu yang menyedihkan itu, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus kan akan semakin liar gitu. Kita tidak berharap ini terus bergulir, makanya bagaimana tim khusus yang dibentuk Kapolri ini benar-benar bekerja, dan Kapolri seharusnya memberikan tenggat waktu. 3 minggu itu adalah 3 minggu sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan yang dibeberkan ke masyarakat, karena masyarakat ini tahunya kalau dibeberkan ya. Kalau mungkin di internal mereka ada progres, kita tidak tahu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat kan fakta-fakta yang dibuka gitu loh, secara transparan gitu. Kalau masih di internal mereka, masyarakat akan terus berasumsi-asumsi seperti itu. Baik, Pak Bambang, terkait penetapan tersangka, ini kan sampai sekarang belum juga. Apakah ini sudah terlalu lama atau sebetulnya sudah cukup kemudian Baradae ini menjadi tersangka atau seperti apa pandangan Anda, Pak Bambang? Seharusnya cukup ya, sejak awal sudah harus cukup, karena pelaku penembakan peluru itu kan tidak bisa berjalan sendiri kan, harus ada yang menembakkan dari senjata api itu. Kalau ada korban berarti kan ada yang menembak, ada korban penembakan berarti kan ada yang menembak gitu. Siapa yang menembak itu ada apalagi di dalam ruangan ya. Kalau kecuali di luar ruangan gitu kita tidak tahu, pelakunya masih dicari-cari. Kalau ini sudah TKP-nya jelas, saksi-saksinya konon jelas seperti itu. Dan bahkan terakhir kemarin kan penembak ini kan sudah mengakui sendiri di Komnas HAM gitu loh. Artinya kan polisi sebenarnya sudah diringankan, dan kecuali penembak yang diduga penembak ini ternyata bukan yang melakukan, atau kalau mungkin kawan-kawan di forensik uji balistik menemukan data lain, misalnya peluru itu bukan dari Glock dari Baradae, misalnya seperti itu bisa saja, makanya kepolisian tidak segera menetapkan dia sebagai tersangka seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Dr. Novianto kembali. Dokter, kalau berbicara mengenai autopsi ulang, apakah nanti hasil dari autopsi kedua ini akan bisa saja berbalik 180 derajat dari hasil yang pertama, atau memang sebetulnya hanya melengkapi saja ini? Ya, jadi otopsi ulang itu sebenarnya tidak mencari perbedaan ya. Tetap kita memperlakukan semuanya benar lah ya. Tapi hanya istilahnya yang kedua itu kita mencari opsi kedua, dan mungkin juga bisa menjadi suatu pelengkap ya, pelengkap untuk pemeriksaan otopsi yang pertama yang belum dilakukan. Jadi di sini jangan mungkin teman-teman media dan teman-teman netizen ya, jangan berharap wah perbedaan ini ada perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua. Ya, begitu. Artinya hanya mencari opsi, kemudian hanya menguatkan juga ya terkait bukti-bukti itu tadi. Kemudian kalau misalkan ini dokter, kan kemarin itu kan sudah ada statement sebetulnya ya, yaitu dari pihak Brigadir J ini mengklaim memiliki hasil otopsi dan hasil dari pengamatan dokter umum yang kemudian diutus pihak Brigadir J
ini masuk ke ruang otopsi, kemudian bisa disampaikan ke publik. Apakah hal itu memang biasa terjadi? Pihak korban kemudian juga mengikut sertakan dokter lain selain dari tim yang sudah ditunjuk. Apakah itu sah atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya untuk ukuran sah semuanya sah ya, sah menurut siapa gitu ya. Tapi di sini ada istilahnya ada tim medis atau dokter ya, dokter yang ikut otopsi dari pihak keluarga ya, atau dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara korban. Di sini sebelum, mungkin kronologisnya adalah sebelum terjadi otopsi itu, terjadi otopsi yang kedua itu keluarga mau mengikuti, tapi untuk dari tim forensik sendiri tidak mengizinkan, makanya untuk opsi yang terbaik adalah ada anggota keluarga atau dari tim keluarga untuk mencari tim medis atau dokter. Ya, di sini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja ya, karena kalau misalnya keluarga nanti minta ikut otopsi, dikhawatirkan akan emosi ya. Yang pertama emosi, yang kedua adalah istilah apa ya, miris atau tidak tega ya, tidak tega karena untuk proses otopsi, nggak cuma proses otopsi sih, cuman biasanya operasi yang mengharuskan semua bius lokal itu juga istilahnya lebih, bukan kejam ya, tapi sedikit ada pemaksaan atau ruda paksa yang tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang medis. Nah, makanya untuk tim medis boleh masuk supaya nanti untuk proses otopsi tidak istilahnya emosi ataupun dan mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan medis yang benar. Begitu Mas Gilang. Baik, Dokter Novianto, kalau sebetulnya setelah otopsi dilakukan, kemudian sudah mendapatkan hasilnya, ini dari pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini sebetulnya memang sudah seharusnya yang pertama itu diumumkan terlebih dahulu atau seperti apa, dokter? Ya, untuk setelah otopsi biasanya kita memang dari dokter forensik akan membuat suatu kesimpulan sementara ya, yang akan disampaikan kepada penyidik. Dari situ sebelum laporan resmi dari dokter forensik itu sekitar seminggu atau 2 minggu, kemudian baru diserahkan penyidik. Nah, dari yang otopsi sementara itu yang biasanya hanya mencantumkan suatu luka yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, mungkin itu yang diumumkan kemarin oleh petinggi dari penyidik ya. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bisa dikatakan tadi kan Dokter Novianto menyampaikan jangan berharap nih masyarakat akan hasil dari otopsi kedua ini akan berbalik 180 derajat. Jangan mengharapkan seperti itu ya. Tapi apakah dari hasil otopsi kedua ini nanti bisa mengubah arah penyidikan kepolisian atau sembari menunggu beberapa minggu ini apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, Pak Bambang? Kalau melihat hasil otopsi ulang ini apakah bisa 180 derajat, kemungkinan kalau dengan data-data lain ya bisa saja terjadi kalau menurut saya ya, dokter ya. Karena kan nanti akan dicocokkan dengan uji balistik gitu loh. Apakah benar peluru ini yang mengakibatkan kematian itu adalah peluru pertama, peluru kedua atau peluru ketiga, kita kan belum tahu juga gitu loh. Luka mana yang mengakibatkan kematian itu. Makanya memang data-data itu harus di-compare ya. Disajikan dianalisa jadi satu sehingga bisa ditemukan. Kalau kemudian ternyata ada 2 peluru yang berbeda yang menyebabkan kematian, kan ini akan menjadi menjadi pertanyaan lagi kan. Makanya ini yang sebenarnya harus dijelaskan oleh kepolisian. Ini yang saya sampaikan tadi adalah asumsi-asumsi gitu loh. Makanya tinggal bagaimana kepolisian ini menyajikan data-data terkait dengan uji forensik terkait dengan visum et repertum itu juga terkait dengan uji balistik gitu. Kalau saya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini, yang saya soroti adalah bagaimana olah TKP ulang gitu. Karena sampai sekarang pun juga saya melihatnya belum ada olah TKP ulangnya yang dilakukan dengan prosedural. Karena olah TKP di awal pada bulan
pada hari H itu saya melihatnya ada kesalahan prosedur karena tidak mengajak saksi-saksi, terutama adalah saksi ketua lingkungan yang kemarin Pak RT-nya protes karena tidak mengetahui ada kejadian yang sangat menghebohkan ini gitu loh. Itu seharusnya olah TKP ulang ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana posisi jenazah, posisi korban, terus bagaimana peluru dengan yang dilontarkan dari Glock 17 yang secara umum memiliki keakuratan sampai 25 meternya, apakah tembus dari tubuh korban terus memantul kemana, itu kan harus dilihat di saat olah TKP ulang itu. Dari situ nanti akan bisa data-data dari situ yang bisa dibuat melengkapi penyidikan seperti itu. Baik, Pak Bambang. Kalau kita melihat di beberapa media juga ya, ini sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini mengatakan di media sosial, ini Irjen Verdi Sambo dan keluarganya ini seakan-akan sudah diadili langsung ya sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bahkan disebutkan seolah-olah kinerja Polri ini dikendalikan oleh warganet, bisa dikatakan seperti itu, atau netizen. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Ya, itu akan secara otomatis ya. Pernyataan itu malah kontraproduktif dari semangat Polri sendiri yang untuk membuka untuk transparan, untuk presisi itu, transparansi berkeadilannya malah kontraproduktif gitu. Apa yang disampaikan masyarakat itu tentunya apa yang dirasakan gitu loh. Ketika kejanggalan itu muncul, itu yang mengawali adalah kepolisian sendiri gitu loh. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam melakukan penyidikan, juga penegakan hukum gitu. Makanya narasi seharusnya kepolisian memang tidak terpengaruh dengan asumsi-asumsi di masyarakat. Untuk menolak asumsi-asumsi itu tentunya kepolisian memiliki perangkat. Salah satunya yang melakukan penyidikan itu dengan menyajikan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Kalau fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti itu bisa disajikan, secara langsung asumsi-asumsi liar itu akan berhenti sendiri. Tidak perlu dirisaukan. Makanya yang kita tuntut ini kan sebenarnya adalah, yang dituntut masyarakat ini sebenarnya adalah bagaimana polisi ini bekerja profesional untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti kepada publik. Kalau fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak bisa disajikan, ya secara otomatis masyarakat juga memiliki pikiran sendiri kok, dan masyarakat juga berhak berpendapat gitu. Siapa yang melarang? Dan itu dilindungi undang-undang gitu, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan ini terjadi karena memang dari pihak kepolisian tidak segera ada statement resmi, statement perkembangan dinilai lambat mungkin oleh masyarakat, sehingga itu yang disimpulkan oleh masyarakat, begitu Pak Bambang? Iya, karena statement-statementnya tidak diiringi dengan data-data yang bisa dipercaya. Problemnya kan saat ini adalah kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan fakta-fakta, data-data yang otentik. Tanpa ada fakta-fakta, data-data yang logis, ya akhirnya masyarakat berasumsi secara berasumsi sendiri gitu. Baik, tapi kan ini sudah mulai juga Pak Bambang untuk bisa dikatakan kepolisian membuka diri ya dari Komnas HAM, ada TNI juga. Apakah ini sudah mulai sikap transparansinya sudah mulai tampak atau memang belum tadi seperti yang Anda sampaikan di awal? Saya rasa masih belum seberapa ya. Upaya untuk ke arah sana, upaya untuk transparan itu ada. Tetapi kembali lagi pada sikap kepolisian sendiri. Karena saya melihat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini malah Komnas HAM yang memberikan data-data gitu terkait CCTV, terkait dengan bagaimana otopsi ulang. Seharusnya ini yang diambil alih oleh tim sus. Gitu. Tim sus yang menyajikan itu kepada masyarakat, bukan Komnas HAM gitu. Baik, terima kasih. Karena fungsi Komnas HAM kan tidak mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu untuk memastikan bahwa ini ada pelanggaran HAM apa tidak. Baik. Itu saja gitu loh.
Baik, dan harusnya ini kepolisian, tim susnya itu yang seharusnya kemudian mengambil alih, jangan sampai justru malah Komnas HAM yang terlihat begitu menonjol untuk perkembangan kasus ini, Pak Bambang. Siap, siap. Seperti itulah. Baik, Karena kalau tidak akan jadi apa itu kejanggalan lagi. Komnas baik. HAM kok ini mengambil alih tugasnya tim sus, karena yang problem ini kan adalah tim kepolisian sendiri, makanya kepolisian yang harus membangun kepercayaan itu, Baik, bukan Pak pihak Bambang. lain. Di sisi lain, hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J ini disebut memakan waktu 4 hingga 8 minggu untuk mengetahui hasilnya. Lantas, apakah ini mulai terkuak sebetulnya bagaimana insiden yang benar-benar terjadi pada 8 Juli tersebut, dan apakah memang ini harga diri dari kepolisian dipertaruhkan? Kita akan membahasnya dalam program Panggung Demokrasi bersama dua narasumber. Saya akan sapa yang sudah bergabung secara virtual. Ada ahli forensik dari Universitas 11 Maret, ada Dr. Novianto Adinugroho. Dr. Novianto, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Mas Gilang Putranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Dan kami juga masih menunggu hadirnya pengamat kepolisian, ada Pak Bambang Rukminto, ini dari Institute for Security and Strategic Studies. Baik, saya akan mulai perbincangan dengan Dr. Novianto terlebih dahulu. Dokter, ini kepolisian menyebut bahwasanya autopsi ulang ini akan memakan waktu 4 minggu hingga 8 minggu. Artinya bisa sampai 2 bulan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya mengapa memakan waktu yang bisa dikatakan sangat lama untuk autopsi ulang ini, dokter? Ya, sebenarnya untuk proses autopsi kemarin sudah cepat ya, mesti sesuai dengan yang biasanya antara 2-3 jam. Tapi yang lama itu adalah hasilnya, terutama untuk hasil daripada suatu pemeriksaan mikroskopik ya, kalau nggak salah dijelaskan oleh dari ketua tim kemarin ya. Jadi dari pemeriksaan mikroskopik ini nantinya dari jaringan-jaringan potongan-potongan tubuh dari korban itu dibuat dari beberapa slide yang nantinya akan diperiksa secara mikroskopik atau di bawah mikroskop begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan dokter, sebetulnya kalau pemeriksaan mikroskopik ini nantinya apakah betul-betul bisa mendapatkan jawaban sebetulnya jasad tersebut atau jenazah tersebut penyebab kematiannya seperti apa, atau bagaimana kondisinya sebelum dan juga sesudah tewas, bisa dikatakan seperti itu, dokter? Ya, jadi untuk pemeriksaan mikroskopik gitu ya, mikroskopik dari jaringan PA itu sendiri sebenarnya bukan mencari penyebab kematian ya, tapi mencari apakah luka tersebut terjadi sebelum meninggal ya, sebelum mati atau setelah mati, yang nantinya akan di Baik, mohon izin dokter, audionya. Ya, halo, tes. Baik, artinya berarti bisa saya ulangi, artinya untuk penelitian mikroskopik ini adalah untuk melihat luka yang dihasilkan pada jenazah tersebut apakah terjadi sebelum kematian atau sesudah kematian. Demikian, dokter. Ya, baik. Ya, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Saya akan sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat siang, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Dokter, Mas. Baik, terima kasih. Pak. Baik, Pak Bambang mungkin bisa langsung saja menanggapi ya terkait kasus Brigadir J. Ini kan terutama yang menjadi pembahasan di Panggung Demokrasi Tribunnews, apakah harga diri kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini? Tanggapan Anda mengenai update sejauh ini, autopsi ulang dan sebagainya, pembentukan tim khusus oleh Kapolri, ini seperti apa, Pak Bambang? Yang dimaksud harga diri kepolisian itu seperti apa ya? Saya jadi bingung. Baik, ini kan banyak yang menyoroti kalau teman-teman IPW kemarin bahwasanya ini mungkin sedikit tidak cepat atau bisa dikatakan lama karena bisa dikatakan ada kepentingan di tubuh internal kepolisian. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat memang sejak awal ada kejanggalan-kejanggalan ya, dan memang pertaruhannya pada kewibawaan penegakan hukum kita gitu. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu yang memunculkan sebenarnya juga dari kepolisian sendiri gitu, karena kalau kita melihat kasus
tembak-menembak atau pertengkaran itu kan sebenarnya sudah hal yang biasa gitu loh, dan sering kali terjadi. Kalau kemudian sampai kemudian diumumkan 3 hari kemudian, terus kemudian muncul narasi-narasi terkait pelecehan seksual dan sebagainya, itu kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan, gitu. Apalagi pelecehan seksual kepada istri pimpinan, gitu. Masyarakat makanya saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu banyak dirasakan masyarakat lah, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang kemana-mana seperti itu. Tentunya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dibuka, karena sebenarnya ini adalah kasus yang sederhana, akan menjadi kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan publik. Gitu. Terkait kendala-kendala di internal, saya rasa memang ada kendala-kendala di internal ya. Dan ini sebenarnya problem yang harus bisa diselesaikan oleh Kapolri sendiri, karena kalau melihat Presiden sudah memberikan teguran hampir 3 kali yang salah, terus kemudian dukungan dari Panglima TNI untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini, harusnya kendala-kendala psikologis atau ewo pakewo oleh Kapolri itu bisa diselesaikan gitu loh, karena bagaimanapun juga Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk memimpin Polri, tongkat komando itu harus benar-benar difungsikan gitu. Kalau Kapolri tidak bisa tegas, artinya kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Masyarakat publik akan mempertanyakan itu terus gitu loh. Makanya upaya untuk mempercepat kasus ini, Kapolri sudah membuat tim khusus, tetapi sampai 3 minggu ini kan saya melihat belum ada progres yang signifikan ya. Masih bukan tim, tapi dari kepolisian sendiri masih melemparkan narasi-narasi yang belum banyak bukti tambahan lah gitu. Seperti yang diminta keluarga korban otopsi ulang, terus kemudian kemarin ada upaya uji balistik. Sampai sekarang kan belum ada data yang akurat, belum disajikan oleh kepolisian. Kalau otopsi ulang kemarin malah ada wacana bahwa itu akan selesai 5-8 minggu ke depan gitu. Padahal kalau saya melihat sebenarnya otopsi ulang ini hanya sekedar tambahan saja gitu loh, karena kerja kepolisian di awal itu kan sudah melakukan otopsi gitu. Ketika ada korban meninggal, itu secara otomatis kepolisian harus melakukan otopsi gitu. Kenapa hasil otopsi di awal itu tidak dibuka saja gitu. Kalau hasil otopsi awal itu sudah dibuka, akhirnya kan spekulasi asumsi kan bisa dianulir. Itu yang karena tidak dibuka itu akhirnya memunculkan semakin banyak asumsi kemana-mana gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mintakan pendapat dari dokter. Tadi Dokter Novianto sudah menyampaikan bahwasanya 5-8 minggu ini karena kepolisian melakukan uji mikroskopik ya. Nah, dokter, dengan uji mikroskopik ini seberapa efektif sebetulnya hasil yang akan didapatkan ketika nanti misalkan sudah menanti nih 5-8 minggu, apakah hasilnya betul-betul bisa menjelaskan secara terang benderang sebetulnya penyebab kematian Brigadir J ini seperti apa, atau mungkin bagaimana penjelasannya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bagaimana kenapa harus otopsi 2 kali gitu ya, padahal otopsi yang pertama saja belum dibuka gitu ya. Ya, ini menarik. Ya, jadi memang untuk uji mikroskopik yang uji mikroskopik yang lama ya, itu kan sebenarnya untuk melengkapi dari pemeriksaan otopsi yang pertama. Ya, kenapa lama? Karena di sini jaringan-jaringan yang diambil untuk diperiksa di bagian patologi anatomi itu sudah ada beberapa yang membusuk mungkin. Nah, dan ini menimbulkan suatu istilahnya harus lebih teliti lagi supaya, karena
jaringan sel radang itu akan samar atau akan apa istilahnya membaur dengan jaringan-jaringan yang sudah membusuk, dan itu memang butuh waktu dan butuh suatu penelitian, makanya lama begitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan mungkin hanya bisa luka tersebut apakah sudah terjadi sebelum meninggal atau terjadi setelah meninggal. Gitu aja sih Mas Gilang. Dokter Novianto, artinya kalau hanya menggunakan hasil otopsi yang pertama, ini bisa dikatakan hal itu tidak kuat buktinya? Ya, saya bukan mengatakan tidak kuat, tapi mungkin di sini hasil otopsi yang pertama itu lebih kepada langsung ya, langsung. Jadi langsung maksud saya di sini mungkin penyebab kematian pasti kematian ya, penyebab kematian pasti kematian. Dan saya lihat di media itu kok sepertinya dari pengacara maupun dari keluarga korban itu mempertanyakan apakah luka ini kenapa terjadi luka-luka yang lain selain daripada luka tembak. Baik, begitu Mas Gilang. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat media-media ya, bisa dikatakan ini kan perang statement juga antara pihak Brigadir J, kemudian dari yang lainnya. Ini apakah ini membuat semakin bisa dikatakan kasus ini semakin rumit? Kalau kita melihat kan kemarin juga sebetulnya ini belum ada hasil otopsi resmi, tapi juga dari pihak keluarga Brigadir J sudah menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan seperti ini, seperti bahkan statement yang cukup membuat sebuah berita atau mungkin dihiasi media massa ini terkait adanya organ otak yang kemudian pindah ke perut. Hal semacam itu bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa kalau perang statement antar pengacara itu hal yang wajar ya, wajar saja di media, karena sekarang kan forumnya di media karena belum sampai ke pengadilan kan. Yang saya amati sebenarnya adalah bagaimana kepolisian apa yang dilakukan kepolisian gitu, karena secara undang-undang kewenangan kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyelidikan ini adalah tugas kepolisian, dan yang karena tugas kepolisian dalam penyelidikan yang disajikan seharusnya adalah fakta-fakta dan data-data gitu loh. Kalau terkait dengan otopsi pertama misalnya, seharusnya data-data itu yang disajikan oleh kepolisian, tapi sampai sekarang kan tidak. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat, terutama ketidakpercayaan dari keluarga korban. Baik. Seperti itu kan. Makanya keluarga korban meminta otopsi ulang, karena otopsi awal pun sampai sekarang juga belum pernah dibuka oleh kepolisian. Kalau seandainya otopsi awal itu dibuka seterang benderang dengan menyajikan apa itu data-data dan apa itu mungkin yang menyampaikan adalah tim forensik yang bisa dipercaya, mungkin asumsi-asumsi liar terus statement-statement yang hanya berdasarkan asumsi itu tidak terjadi seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita melihat kan Pak Jokowi sudah berstatement, ini harus dibuka terang benderang, harus transparan. Menurut Anda, kemudian setelah Kapolri membentuk tim khusus, apakah ini sudah transparan atau masih sama saja? Ya, sampai sekarang data-data itu belum disajikan oleh kepolisian gitu, masih statement-statement. Bahkan sekarang ini malah saya melihat Komnas HAM yang malah ambil alih, seolah-olah ambil alih, padahal itu bukan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan statement-statement gitu. Dari tim sus sendiri sampai sekarang juga belum mau memberikan pernyataan terkait dengan data-data yang diperoleh gitu. Kemajuan apa yang diperoleh sampai sekarang gitu. Baik, artinya belum begitu terlihat setelah mendapatkan arahan atau mendapat imbauan dari Presiden Jokowi, sampai sekarang belum terlihat untuk bentuk transparannya seperti itu ya Pak Bambang ya? Iya, belum ada data yang terungkap lah, masih perang statement saja gitu loh. Baik. Itu yang menyedihkan itu, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus kan akan semakin liar gitu. Kita tidak berharap ini terus bergulir, makanya bagaimana tim khusus yang dibentuk Kapolri ini benar-benar bekerja, dan Kapolri seharusnya memberikan tenggat waktu. 3 minggu itu adalah 3 minggu sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan yang dibeberkan ke masyarakat, karena masyarakat ini tahunya kalau dibeberkan ya. Kalau mungkin di internal mereka ada progres, kita tidak tahu. Tapi
yang dibutuhkan masyarakat kan apa itu ya fakta-fakta yang dibuka gitu loh, secara transparan gitu. Kalau masih di internal mereka, masyarakat akan terus berasumsi-asumsi seperti itu. Baik, Pak Bambang, terkait penetapan tersangka, ini kan sampai sekarang belum juga. Apakah ini sudah terlalu lama atau sebetulnya sudah cukup? Kemudian Baradae ini menjadi tersangka atau seperti apa pandangan Anda, Pak Bambang? Seharusnya cukup ya, sejak awal sudah harus cukup, karena pelaku penembakan peluru itu kan tidak bisa berjalan sendiri kan, harus ada yang menembakkan dari senjata api itu. Kalau ada korban berarti kan ada yang menembak, ada korban penembakan berarti kan ada yang menembak gitu. Siapa yang menembak itu ada apalagi di dalam ruangan ya. Kalau kecuali di luar ruangan gitu kita tidak tahu, pelakunya masih dicari-cari. Kalau ini sudah TKP-nya jelas, saksi-saksinya konon jelas seperti itu. Dan bahkan terakhir kemarin kan penembak ini kan sudah mengakui sendiri di Komnas HAM gitu loh. Artinya kan polisi sebenarnya sudah diringankan, dan kecuali penembak yang diduga penembak ini ternyata bukan yang melakukan, atau kalau mungkin kawan-kawan di forensik uji balistik menemukan data lain, misalnya peluru itu bukan dari Glock dari Baradae, misalnya seperti itu bisa saja, makanya kepolisian tidak segera menetapkan dia sebagai tersangka seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Dr. Novianto kembali. Dokter, kalau berbicara mengenai autopsi ulang, apakah nanti hasil dari autopsi kedua ini akan bisa saja berbalik 180 derajat dari hasil yang pertama, atau memang sebetulnya hanya melengkapi saja ini? Ya, jadi otopsi ulang itu sebenarnya tidak mencari perbedaan ya. Tetap kita memperlakukan semuanya benar lah ya. Tapi hanya istilahnya yang kedua itu kita mencari opsi kedua, dan mungkin juga bisa menjadi suatu pelengkap ya, pelengkap untuk pemeriksaan otopsi yang pertama yang belum dilakukan. Jadi di sini jangan mungkin teman-teman media dan teman-teman netizen ya, jangan berharap wah perbedaan ini ada perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua. Ya, begitu. Artinya hanya mencari opsi, kemudian hanya menguatkan juga ya terkait bukti-bukti itu tadi. Kemudian kalau misalkan ini dokter, kan kemarin itu kan sudah ada statement sebetulnya ya, yaitu dari pihak Brigadir J ini mengklaim memiliki hasil otopsi dan dari pengamatan dokter umum yang kemudian diutus pihak Brigadir J ini masuk ke ruang otopsi, kemudian bisa disampaikan ke publik. Apakah hal itu memang biasa terjadi, pihak korban kemudian juga mengikut sertakan dokter lain selain dari tim yang sudah ditunjuk? Apakah itu sah atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya untuk ukuran sah semuanya sah ya, sah menurut siapa gitu ya. Tapi di sini ada istilahnya ada tim medis atau dokter ya, dokter yang ikut otopsi dari pihak keluarga ya, atau dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara korban. Di sini sebelum, mungkin kronologisnya adalah sebelum terjadi otopsi yang kedua itu keluarga mau mengikuti, tapi untuk dari tim forensik sendiri tidak mengizinkan. Makanya untuk opsi yang terbaik adalah ada anggota keluarga atau dari tim keluarga untuk mencari tim medis atau dokter. Ya, di sini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja ya, karena kalau misalnya keluarga nanti minta ikut otopsi, dikhawatirkan akan emosi ya. Yang pertama emosi, yang kedua adalah istilah apa ya, miris atau tidak tega ya, tidak tega karena untuk proses otopsi, nggak cuma proses otopsi sih, cuman biasanya operasi yang mengharuskan semua bius lokal itu juga istilahnya lebih, bukan kejam ya, tapi sedikit ada pemaksaan atau ruda paksa yang tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang medis ya. Makanya untuk tim medis boleh masuk supaya nanti untuk proses otopsi tidak istilahnya emosi ataupun, dan mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan medis yang benar. Begitu Mas Gilang.
Baik, Kak, Dr. Novianto, kalau sebetulnya setelah otopsi dilakukan, kemudian sudah mendapatkan hasilnya, ini dari pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini sebetulnya memang sudah seharusnya yang pertama itu diumumkan terlebih dahulu atau seperti apa, dokter? Ya, untuk setelah otopsi biasanya kita memang dari dokter forensik akan membuat suatu kesimpulan sementara ya, yang akan disampaikan kepada penyidik. Dari situ sebelum apa namanya laporan resmi dari dokter forensik itu sekitar seminggu atau 2 minggu, kemudian baru diserahkan penyidik. Nah, dari yang otopsi sementara itu yang biasanya hanya mencantumkan suatu luka yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, mungkin itu yang diumumkan kemarin oleh petinggi dari penyidik ya. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bisa dikatakan tadi kan Dokter Novianto menyampaikan jangan berharap nih masyarakat akan hasil dari otopsi kedua ini akan berbalik 180 derajat. Jangan mengharapkan seperti itu ya. Tapi apakah dari hasil otopsi kedua ini nanti bisa mengubah arah penyidikan kepolisian atau sembari menunggu beberapa minggu ini apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, Pak Bambang? Eh, Kalau melihat hasil otopsi ulang ini, apakah bisa 180 derajat? Kemungkinan kalau dengan data-data lain ya bisa saja terjadi kalau menurut saya ya, dokter ya. Karena kan nanti akan dicocokkan dengan uji balistik gitu loh. Apakah benar apa itu peluru ini yang mengakibatkan mengakibatkan kematian itu adalah peluru pertama, peluru kedua atau peluru ketiga, kita kan belum tahu juga gitu loh. Luka mana yang mengakibatkan kematian itu. Makanya memang data-data itu harus di compare ya. Disajikan dianalisa jadi satu sehingga bisa ditemukan. Kalau kemudian ternyata ada 2 peluru yang berbeda yang menyebabkan kematian, kan ini akan menjadi menjadi pertanyaan lagi kan. Makanya ini yang sebenarnya harus dijelaskan oleh kepolisian. Ini yang saya sampaikan tadi adalah asumsi-asumsi gitu loh. Makanya tinggal bagaimana kepolisian ini menyajikan data-data terkait dengan uji forensik terkait dengan visum et repertum itu juga terkait dengan uji balistik gitu. Kalau yang saya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini, yang saya soroti adalah bagaimana olah TKP ulang gitu. Karena sampai sekarang pun juga saya melihatnya belum ada olah TKP ulangnya yang dilakukan dengan prosedural. Karena olah TKP di awal pada hari H itu saya melihatnya ada kesalahan prosedur karena tidak mengajak saksi-saksi, terutama adalah saksi ketua lingkungan yang kemarin Pak RT-nya protes karena tidak mengetahui ada kejadian yang sangat menghebohkan ini gitu loh. Itu seharusnya olah TKP ulang ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana posisi jenazah, posisi korban, terus bagaimana peluru dengan yang dilontarkan dari Glock 17 yang secara umum memiliki keakuratan sampai 25 meternya, apakah tembus dari tubuh korban terus memantul kemana, itu kan harus dilihat di saat olah TKP ulang itu. Dari situ nanti akan bisa data-data dari situ yang bisa dibuat melengkapi penyidikan seperti itu. Baik, Pak Bambang. Kalau kita melihat di beberapa media juga ya, ini sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini mengatakan di media sosial, ini Irjen Verdi Sambo dan keluarganya ini seakan-akan sudah diadili langsung ya sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bahkan disebutkan seolah-olah kinerja Polri ini dikendalikan oleh warganet, bisa dikatakan seperti itu, atau netizen. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Ya, itu akan secara otomatis ya. Pernyataan itu malah kontraproduktif dari semangat Polri sendiri yang untuk membuka untuk transparan, untuk presisi itu, transparansi berkeadilannya malah kontraproduktif gitu. Apa yang disampaikan masyarakat itu tentunya apa yang dirasakan gitu loh. Ketika kejanggalan-kejanggalan itu muncul, itu
yang mengawali adalah kepolisian sendiri. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam melakukan penyidikan, juga penegakan hukum gitu. Makanya narasi seharusnya kepolisian memang tidak terpengaruh dengan asumsi-asumsi di masyarakat. Untuk menolak asumsi-asumsi itu tentunya kepolisian memiliki perangkat. Salah satunya yang melakukan penyidikan itu dengan menyajikan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Kalau fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti itu bisa disajikan, secara langsung asumsi-asumsi liar itu akan berhenti sendiri. Tidak perlu dirisaukan. Makanya yang kita tuntut ini kan sebenarnya adalah yang dituntut masyarakat ini sebenarnya adalah bagaimana polisi ini bekerja profesional untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti kepada publik. Kalau fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak bisa disajikan, ya secara otomatis masyarakat juga memiliki pikiran sendiri kok, dan masyarakat juga berhak berpendapat gitu. Siapa yang melarang? Dan itu dilindungi undang-undang gitu, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan ini terjadi karena memang dari pihak kepolisian tidak segera ada statement resmi, statement perkembangan dinilai lambat mungkin oleh masyarakat, sehingga itu yang disimpulkan oleh masyarakat, begitu Pak Bambang? Iya, karena statement-statementnya tidak diiringi dengan data-data yang bisa dipercaya. Problemnya kan saat ini adalah kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan fakta-fakta, data-data yang otentik. Tanpa ada fakta-fakta, data-data yang logis, ya akhirnya masyarakat berasumsi berasumsi sendiri gitu. Baik, tapi kan ini sudah mulai juga Pak Bambang untuk bisa dikatakan kepolisian membuka diri ya dari Komnas HAM, ada TNI juga. Apakah ini sudah mulai sikap transparansinya sudah mulai tampak atau memang belum tadi seperti yang Anda sampaikan di awal? Saya rasa masih belum seberapa ya. Ada upaya untuk ke arah sana, upaya untuk transparan itu ada. Tetapi kembali lagi pada sikap kepolisian sendiri. Karena saya melihat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini malah Komnas HAM yang memberikan data-data gitu terkait CCTV, terkait dengan bagaimana otopsi ulang. Seharusnya ini yang diambil alih oleh tim sus. Gitu. Tim sus yang menyajikan itu kepada masyarakat, bukan Komnas HAM gitu. Baik, terima kasih. Karena fungsi Komnas HAM kan tidak mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu untuk memastikan bahwa ini ada pelanggaran HAM apa tidak. Baik. Itu saja gitu loh. Baik, dan harusnya ini kepolisian, tim susnya itu yang seharusnya kemudian mengambil alih, jangan sampai justru malah Komnas HAM yang terlihat begitu menonjol untuk perkembangan kasus ini, Pak Bambang. Ya, seperti itulah. Karena kalau tidak akan jadi kejanggalan lagi. Komnas HAM kok ini mengambil alih tugasnya tim sus, karena yang problem ini kan adalah tim kepolisian sendiri. Makanya kepolisian yang harus membangun kepercayaan itu. Baik, bukan pihak lain. Baik, saya ke Dr. Novianto. Dokter, kalau berbicara mengenai otopsi, kemudian otopsi ulang juga ya, ini sebetulnya komunikasi atau jarak dari penyidik dan juga tim ahli forensik ini seperti apa di lapangan, kemudian dalam penyampaian laporan dan lain sebagainya? Jarak maksudnya gimana, Mas? Jarak waktu dari komunikasinya, kemudian seperti apa pola kinerjanya antara tim forensik dengan penyidik, apakah hanya sekedar menyampaikan hasil atau juga tim penyidik juga ikut dalam otopsi tersebut atau seperti apa, dokter? Ya, jadi otopsi yang biasa dilakukan oleh dokter forensik itu kan adalah salah satu dari proses penyidikan ya. Dan berbeda antara ilmu kedokteran forensik dan ilmu penyidikan itu berbeda, dan keduanya memang harus bersinergi ya, harus bersinergi, dan di situ biasanya nanti untuk proses tetap untuk proses suatu peradilan ya. Jadi memang bukan ada jarak tapi tetap harus bersinergi. Begitu, Mas. Baik, artinya demi transparansi juga itu memang harus keduanya bersinergi dengan baik. Terima kasih. Baik,
kita akan tutup perbincangan di sore hari ini, namun sebelum itu saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Pak Bambang terlebih dahulu. Setelah 3 pekan, Pak Bambang, ini mungkin adakah catatan atau apa yang menjadi catatan dari Pak Bambang ini terkait kinerja kepolisian, dan juga mungkin masih ada pelanggaran-pelanggaran prosedural yang harus segera dibenahi oleh kepolisian. Silakan Pak Bambang. Ya, problem kepolisian saat ini adalah membangun kepercayaan publik gitu loh. Dan kepercayaan publik ini memang sangat penting sekali untuk menjaga kewibawaan kepolisian. Presiden sudah memberikan pernyataan terkait kasus ini untuk dituntaskan hampir 3 kali. Panglima TNI juga siap mendukung Kapolri untuk menuntaskan kasus ini gitu dengan bukti memberikan bantuan tim forensik, tim otopsi ulang kemarin seperti itu. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi Kapolri untuk tidak segera menuntaskan kasus ini. Tidak ada alasan kendala-kendala psikologis atau kendala ewo pakewo. Kapolri harus segera menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, transparan mungkin, dan harus akuntabel gitu. Artinya harus bisa diterima oleh akal sehat masyarakat seperti itu. Harus untuk tim sus memang harus ada tenggat waktu ya. Jangan sampai 17 Agustus nanti saat HUT kemerdekaan kita ini diberikan hadiah oleh Polri cerita-cerita atau narasi-narasi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Dan karena kalau itu dilakukan, kasus ini tidak tuntas, ini tentunya adalah kabar yang sangat menyedihkan di HUT proklamasi kita 17 Agustus nanti. Makanya perintah Presiden itu jelas, makanya harus segera dituntaskan oleh Kapolri seperti itu. Dari jaringan PA itu sendiri sebenarnya bukan mencari penyebab kematian ya, tapi mencari apakah luka tersebut terjadi sebelum meninggal ya, sebelum mati atau setelah mati, yang nantinya akan di Baik, mohon izin dokter, audionya. Ya, halo, tes. Baik, artinya berarti bisa saya ulangi, artinya untuk penelitian mikroskopik ini adalah untuk melihat luka yang dihasilkan pada jenazah tersebut apakah terjadi sebelum kematian atau sesudah kematian. Demikian, dokter. Ya, baik. Ya, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Saya akan sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat siang, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Dokter, Mas. Baik, terima kasih. Pak. Baik, Pak Bambang mungkin bisa langsung saja menanggapi ya terkait kasus Brigadir J. Ini kan terutama yang menjadi pembahasan di panggung demokrasi Tribun News, apakah harga diri kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini? Tanggapan Anda mengenai update sejauh ini, autopsi ulang dan sebagainya, pembentukan tim khusus oleh Kapolri, ini seperti apa, Pak Bambang? Yang dimaksud harga diri kepolisian itu seperti apa ya? Saya jadi bingung. Baik, ini kan banyak yang menyoroti kalau teman-teman IPW kemarin bahwasanya ini mungkin sedikit tidak cepat atau bisa dikatakan lama karena bisa dikatakan ada kepentingan di tubuh internal kepolisian. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat memang sejak awal ada kejanggalan-kejanggalan ya, dan memang pertaruhannya pada kewibawaan penegakan hukum kita gitu. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu yang memunculkan sebenarnya juga dari kepolisian sendiri gitu, karena kalau kita melihat kasus tembak-menembak atau pertengkaran itu kan sebenarnya sudah hal yang biasa gitu dan sering kali terjadi. Kalau kemudian sampai kemudian diumumkan 3 hari kemudian, terus kemudian muncul narasi-narasi terkait pelecehan seksual dan sebagainya, itu kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Apalagi pelecehan seksual kepada istri pimpinan gitu. Masyarakat makanya saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu banyak dirasakan masyarakat lah, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang kemana-mana seperti itu. Tentunya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dibuka, karena sebenarnya ini adalah kasus yang sederhana, akan menjadi
kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan publik. Itu terkait kendala-kendala di internal, saya rasa memang ada kendala-kendala di internal ya. Dan ini sebenarnya problem yang harus bisa diselesaikan oleh Kapolri sendiri, karena kalau melihat Presiden sudah memberikan teguran hampir 3 kali yang salah, terus kemudian dukungan dari Panglima TNI untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini, harusnya kendala-kendala psikologis atau ewuh pakewuh oleh Kapolri itu bisa diselesaikan gitu loh, karena bagaimanapun juga Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk memimpin Polri, tongkat komando itu harus benar-benar difungsikan gitu. Kalau Kapolri tidak bisa tegas, artinya kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Masalah publik akan mempertanyakan itu terus gitu loh. Makanya upaya untuk mempercepat kasus ini, Kapolri sudah membuat tim khusus, tetapi sampai 3 minggu ini kan saya melihat belum ada progres yang signifikan ya. Masih bukan tim sus, tapi dari kepolisian sendiri masih melemparkan narasi-narasi yang belum banyak bukti tambahan lah gitu. Seperti yang diminta keluarga korban otopsi ulang, terus kemudian kemarin ada upaya uji balistik. Sampai sekarang kan belum ada data yang akurat, belum disajikan oleh kepolisian. Kalau otopsi ulang kemarin malah ada wacana bahwa itu akan selesai 5-8 minggu ke depan gitu. Padahal kalau saya melihat sebenarnya otopsi ulang ini hanya sekedar tambahan saja gitu loh, karena kerja kepolisian di awal itu kan sudah melakukan otopsi gitu. Ketika ada korban meninggal, itu secara otomatis kepolisian harus melakukan otopsi gitu. Nah, kenapa hasil otopsi di awal itu tidak dibuka saja gitu. Kalau hasil otopsi awal itu sudah dibuka, akhirnya kan spekulasi, asumsi kan bisa dianulir. Gitu. Itu yang karena tidak dibuka itu akhirnya memunculkan semakin banyak asumsi kemana-mana gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mintakan pendapat dari dokter. Tadi Dokter Novianto sudah menyampaikan bahwasanya 5-8 minggu ini karena kepolisian melakukan uji mikroskopik ya. Nah, dokter, dengan uji mikroskopik ini seberapa efektif sebetulnya hasil yang akan didapatkan ketika nanti misalkan sudah menanti nih 5-8 minggu, apakah hasilnya betul-betul bisa menjelaskan secara terang benderang sebetulnya penyebab kematian Brigadir J ini seperti apa, atau mungkin bagaimana penjelasannya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, bagaimana kenapa harus otopsi 2 kali gitu ya, padahal otopsi yang pertama saja belum dibuka gitu ya. Ya, ini menarik. Ya, jadi memang untuk uji mikroskopik yang uji mikroskopik yang lama ya, itu kan sebenarnya untuk melengkapi dari pemeriksaan otopsi yang pertama. Ya, kenapa lama? Karena di sini jaringan-jaringan yang diambil untuk diperiksa di bagian patologi anatomi itu sudah ada beberapa yang membusuk mungkin. Nah, dan ini menimbulkan suatu istilahnya harus lebih teliti lagi supaya, karena jaringan sel radang itu akan samar atau akan membaur dengan jaringan-jaringan yang sudah membusuk, dan itu memang butuh waktu dan butuh suatu ketelitian, makanya lama begitu ya. Kalau untuk hasil yang diharapkan mungkin hanya bisa luka tersebut apakah sudah terjadi sebelum meninggal atau terjadi setelah meninggal. Gitu aja sih Mas Gila. Dokter Novianto, artinya kalau hanya menggunakan hasil otopsi yang pertama, ini bisa dikatakan hal itu tidak kuat buktinya? Ya, saya bukan mengatakan tidak kuat, tapi mungkin di sini hasil otopsi yang pertama
itu lebih kepada langsung ya, langsung. Jadi langsung maksud saya di sini mungkin penyebab kematian pasti kematian ya, penyebab kematian pasti kematian. Dan saya lihat di media itu kok sepertinya dari pengacara maupun dari keluarga korban itu mempertanyakan apakah luka ini kenapa terjadi luka-luka yang lain selain daripada luka tembak. Baik, begitu terima Mas kasih, Gilang. Dokter. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat media-media ya, bisa dikatakan ini kan perang statement juga antara pihak Brigadir J, kemudian dari yang lainnya. Ini apakah ini membuat semakin bisa dikatakan kasus ini semakin rumit? Kalau kita melihat kan kemarin juga sebetulnya ini belum ada hasil otopsi resmi, tapi juga dari pihak keluarga Brigadir J sudah menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan seperti ini, seperti bahkan statement yang cukup membuat sebuah berita atau mungkin dihiasi media massa ini terkait adanya organ otak yang kemudian pindah ke perut. Hal semacam itu bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa kalau perang statement antar pengacara itu hal yang wajar ya, wajar saja di media, karena sekarang kan forumnya di media karena belum sampai ke pengadilan kan. Yang saya amati sebenarnya adalah bagaimana kepolisian apa yang dilakukan kepolisian gitu, karena secara undang-undang kewenangan kepolisian ini melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyelidikan ini adalah tugas kepolisian, dan yang karena tugas kepolisian dalam penyelidikan yang disajikan seharusnya adalah fakta-fakta dan data-data gitu loh. Kalau terkait dengan otopsi pertama misalnya, seharusnya data-data itu yang disajikan oleh kepolisian, tapi sampai sekarang kan tidak. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat, terutama ketidakpercayaan dari keluarga korban. Baik. Itu kan. Makanya keluarga korban meminta otopsi ulang, karena otopsi awal pun sampai sekarang juga belum pernah dibuka oleh kepolisian. Kalau seandainya otopsi awal itu dibuka seterang benderang dengan menyajikan apa itu data-data dan apa itu mungkin yang menyampaikan adalah tim forensik yang bisa dipercaya, mungkin asumsi-asumsi liar terus statement-statement yang hanya berdasarkan asumsi itu tidak terjadi. Seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita melihat kan Pak Jokowi sudah berstatement, ini harus dibuka terang benderang, harus transparan. Menurut Anda, kemudian setelah Kapolri membentuk tim khusus, apakah ini sudah transparan atau masih sama saja? Ya, sampai sekarang data-data itu belum disajikan oleh kepolisian gitu, masih statement-statement. Bahkan sekarang ini malah saya melihat Komnas HAM yang malah ambil alih, seolah-olah ambil alih, padahal itu bukan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan statement-statement gitu loh. Dari tim sus sendiri sampai sekarang juga belum mau memberikan pernyataan terkait dengan data-data yang diperoleh itu. Kemajuan apa yang diperoleh sampai sekarang gitu. Baik. Makanya bagaimana tim khusus yang dibentuk Kapolri ini benar-benar bekerja, dan Kapolri seharusnya memberikan tenggat waktu. 3 minggu itu adalah 3 minggu sampai sekarang tidak ada progres yang signifikan yang dibeberkan ke masyarakat, karena masyarakat ini tahunya kalau dibeberkan ya. Kalau mungkin di internal mereka ada progres, kita tidak tahu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat kan fakta-fakta yang dibuka gitu loh, secara transparan gitu. Kalau masih di internal mereka, masyarakat akan terus berasumsi-asumsi seperti itu. Baik, Pak Bambang, terkait penetapan tersangka ini kan sampai sekarang belum juga. Apakah ini sudah terlalu lama atau sebetulnya sudah cukup? Kemudian Baradae ini menjadi tersangka atau seperti apa pandangan Anda, Pak Bambang? Seharusnya cukup ya, sejak awal sudah harus cukup, karena pelaku penembakan peluru itu kan tidak bisa berjalan sendiri kan, harus ada yang menembakkan dari senjata api itu. Kalau ada korban berarti kan ada yang menembak, ada korban penembakan berarti kan ada yang menembak gitu. Siapa yang menembak itu ada apalagi di dalam ruangan ya. Kalau kecuali di luar ruangan gitu kita tidak tahu, pelakunya masih dicari-cari. Kalau ini sudah TKP-nya jelas, saksi-saksinya konon jelas seperti itu, dan bahkan terakhir kemarin kan penembak ini kan sudah mengakui sendiri di Komnas HAM gitu loh. Artinya kan
polisi sebenarnya sudah diringankan dan kecuali kecuali penembak yang diduga penembak ini ternyata bukan yang melakukan, atau kalau mungkin kawan-kawan di forensik uji balistik menemukan data lain, misalnya peluru itu bukan dari Glock dari Baradae misalnya, seperti itu bisa saja, makanya kepolisian tidak segera menetapkan dia sebagai tersangka seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Dr. Novianto kembali. Dokter, kalau berbicara mengenai autopsi ulang, apakah nanti hasil dari autopsi kedua ini akan bisa saja berbalik 180 derajat dari hasil yang pertama, atau memang sebetulnya hanya melengkapi saja ini? Ya, jadi otopsi ulang itu sebenarnya tidak mencari perbedaan ya. Tetap kita memperlakukan semuanya benar lah ya. Tapi hanya istilahnya yang kedua itu kita mencari opsi kedua, dan mungkin juga bisa menjadi suatu pelengkap ya, pelengkap untuk pemeriksaan otopsi yang pertama yang belum dilakukan. Jadi di sini jangan mungkin teman-teman media dan teman-teman netizen ya, jangan berharap wah perbedaan ini, ada perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua. Ya, begitu. Artinya hanya mencari opsi, kemudian hanya menguatkan juga ya terkait bukti-bukti itu tadi. Kemudian kalau misalkan ini dokter, kan kemarin itu kan sudah ada statement sebetulnya ya, yaitu dari pihak Brigadir J ini mengklaim memiliki hasil otopsi dan hasil dari pengamatan dokter umum yang kemudian diutus pihak Brigadir J ini masuk ke ruang otopsi, kemudian bisa disampaikan ke publik. Apakah hal itu memang biasa terjadi? Pihak korban kemudian juga mengikut sertakan dokter lain selain dari tim yang sudah ditunjuk, apakah itu sah atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya untuk ukuran sah semuanya sah ya, sah menurut siapa gitu ya. Tapi di sini ada istilahnya ada tim medis atau dokter ya, dokter yang ikut otopsi dari pihak keluarga ya, dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara korban. Di sini sebelum, mungkin kronologisnya adalah sebelum terjadi otopsi yang kedua itu keluarga mau mengikuti, tapi untuk dari tim forensik sendiri tidak mengizinkan. Makanya untuk opsi yang terbaik adalah ada anggota keluarga atau dari tim keluarga untuk mencari tim medis atau dokter. Ya, di sini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja ya. Karena kalau misalnya keluarga nanti minta ikut otopsi, dikhawatirkan akan emosi ya. Yang pertama emosi, yang kedua adalah istilah apa ya? Miris atau tidak tega ya. Tidak tega karena untuk proses otopsi, nggak cuma proses otopsi sih, cuman biasanya operasi yang mengharuskan semua bius lokal itu juga istilahnya lebih, bukan kejam ya, tapi sedikit ada pemaksaan atau ruda paksa yang tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang medis. Makanya untuk tim medis boleh masuk supaya nanti untuk proses otopsi tidak istilahnya emosi ataupun dan mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan medis yang benar. Begitu Mas Gilang. Baik, Dr. Novianto, kalau sebetulnya setelah otopsi dilakukan, kemudian sudah mendapatkan hasilnya, ini dari pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini sebetulnya memang sudah seharusnya yang pertama itu diumumkan terlebih dahulu atau seperti apa, dokter? Ya, untuk setelah otopsi biasanya kita memang dari dokter forensik akan membuat suatu kesimpulan sementara ya, yang akan disampaikan kepada penyidik. Dari situ sebelum laporan resmi dari dokter forensik itu sekitar seminggu atau 2 minggu, kemudian baru diserahkan penyidik. Nah, dari yang otopsi sementara itu yang biasanya hanya mencantumkan suatu luka yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, mungkin itu yang diumumkan kemarin oleh petinggi dari penyidik ya. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bisa dikatakan tadi kan Dokter Novianto menyampaikan jangan berharap nih masyarakat akan hasil dari otopsi kedua ini akan berbalik 180 derajat. Jangan mengharapkan seperti itu ya.
Apakah dari hasil otopsi kedua ini nanti bisa mengubah arah penyidikan kepolisian atau sembari menunggu beberapa minggu ini apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, Pak Bambang? Eh, Kalau melihat hasil otopsi ulang ini, apakah bisa 180 derajat? Kemungkinan kalau dengan data-data lain ya bisa saja terjadi kalau menurut saya ya, dokter ya. Karena eh, kan nanti akan dicocokkan dengan uji balistik gitu loh. Apakah benar apa itu peluru ini yang mengakibatkan kematian itu adalah peluru pertama, peluru kedua atau peluru ketiga, kita kan belum tahu juga gitu loh. Luka mana yang mengakibatkan kematian itu. Makanya memang data-data itu harus di compare ya. Disajikan di analisa jadi satu sehingga bisa ditemukan. Kalau kemudian ternyata ada 2 peluru yang berbeda yang menyebabkan kematian, kan ini akan menjadi menjadi pertanyaan lagi kan. Makanya ini yang sebenarnya harus dijelaskan oleh kepolisian. Ini yang saya sampaikan tadi adalah asumsi-asumsi gitu loh. Makanya tinggal bagaimana kepolisian ini menyajikan data-data terkait dengan uji forensik terkait dengan visum et repertum itu juga terkait dengan uji balistik gitu. Kalau yang saya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini, yang saya soroti adalah bagaimana olah TKP ulang gitu. Karena sampai sekarang pun juga saya melihatnya belum ada olah TKP ulangnya yang dilakukan dengan prosedural, karena olah TKP di awal pada hari H itu saya melihatnya ada kesalahan prosedur karena tidak mengajak saksi-saksi, terutama adalah saksi ketua lingkungan yang kemarin Pak RT-nya protes karena tidak mengetahui ada kejadian yang sangat menghebohkan ini gitu loh. Itu seharusnya olah TKP ulang ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana posisi jenazah, posisi korban, terus bagaimana peluru dengan yang dilontarkan dari Glock 17 yang secara umum memiliki keakuratan sampai 25 meternya, apakah tembus dari tubuh korban terus memantul kemana, itu kan harus dilihat di saat olah TKP ulang itu. Dari situ nanti akan bisa data-data dari situ yang bisa dibuat melengkapi penyidikan seperti itu. Baik, Pak Bambang. Kalau kita melihat di beberapa media juga ya, ini sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini mengatakan di media sosial ini Irjen Verdi Sambo dan keluarganya ini seakan-akan sudah diadili langsung ya sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bahkan disebutkan seolah-olah kinerja Polri ini dikendalikan oleh warganet, bisa dikatakan seperti itu, atau netizen. Tanggapan Pak Bambang seperti apa? Ya, itu akan secara otomatis ya. Pernyataan itu malah kontraproduktif dari semangat Polri sendiri yang untuk membuka untuk transparan, untuk presisi itu, transparansi berkeadilannya malah kontraproduktif gitu. Apa yang disampaikan masyarakat itu tentunya apa yang dirasakan gitu loh. Ketika kejanggalan itu muncul, itu yang mengawali adalah kepolisian sendiri gitu loh. Kepolisian ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam melakukan penyidikan, juga penegakan hukum gitu. Makanya narasi seharusnya kepolisian memang tidak terpengaruh dengan asumsi-asumsi di masyarakat. Untuk menolak asumsi-asumsi itu tentunya kepolisian memiliki perangkat. Salah satunya yang melakukan penyidikan itu dengan menyajikan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Kalau fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti itu bisa disajikan, secara langsung asumsi-asumsi liar itu akan berhenti sendiri. Tidak perlu dirisaukan. Makanya yang kita tuntut ini kan sebenarnya adalah, yang dituntut masyarakat ini sebenarnya adalah bagaimana polisi ini bekerja profesional untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti-bukti kepada publik. Kalau fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak bisa disajikan, ya secara otomatis masyarakat juga memiliki pikiran sendiri kok, dan masyarakat juga berhak berpendapat gitu.
Siapa yang melarang? Dan itu dilindungi undang-undang gitu loh, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan ini terjadi karena memang dari pihak kepolisian tidak segera ada statement resmi, statement perkembangan-perkembangan dinilai lambat mungkin oleh masyarakat, sehingga itu yang disimpulkan oleh masyarakat, begitu Pak Bambang? Iya, karena statement-statementnya tidak diiringi dengan data-data yang bisa dipercaya. Problemnya kan saat ini adalah kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan fakta-fakta dan data-data yang otentik. Tanpa ada fakta-fakta dan data-data yang logis, ya akhirnya masyarakat berasumsi secara berasumsi sendiri gitu. Baik, tapi kan ini sudah mulai juga Pak Bambang untuk bisa dikatakan kepolisian membuka diri ya dari Komnas HAM, ada TNI juga. Apakah ini sudah mulai sikap transparansinya sudah mulai tampak atau memang belum tadi seperti yang Anda sampaikan di awal? Saya rasa masih belum seberapa ya. Upaya untuk ke arah sana, upaya untuk transparan itu ada. Tetapi kembali lagi pada sikap kepolisian sendiri. Karena saya melihat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini malah Komnas HAM yang memberikan data-data gitu terkait CCTV, terkait dengan bagaimana otopsi ulang. Seharusnya ini yang diambil alih oleh tim sus. Gitu. Tim sus yang menyajikan itu kepada masyarakat, bukan Komnas HAM gitu. Baik, terima kasih. Karena fungsi Komnas HAM kan tidak mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu untuk memastikan bahwa ini ada pelanggaran HAM apa tidak. Baik. Itu saja gitu loh. Baik, dan harusnya ini kepolisian, tim susnya itu yang seharusnya kemudian mengambil alih, jangan sampai justru malah Komnas HAM yang terlihat begitu menonjol untuk perkembangan kasus ini, Pak Bambang. Ya, seperti itulah. Karena kalau tidak akan jadi kejanggalan lagi. Komnas HAM kok ini mengambil alih tugasnya tim sus, karena yang problem ini kan adalah tim kepolisian sendiri, makanya kepolisian yang harus membangun kepercayaan itu. Baik, bukan pihak lain. Baik, saya ke Dr. Novianto. Dokter, kalau berbicara mengenai otopsi, kemudian otopsi ulang juga ya, ini sebetulnya komunikasi atau jarak dari penyidik dan juga tim ahli forensik ini seperti apa di lapangan, kemudian dalam penyampaian laporan dan lain sebagainya? Jarak maksudnya gimana, Mas? Jarak waktu dari komunikasinya, kemudian seperti apa pola kinerjanya antara tim forensik dengan penyidik, apakah hanya sekedar menyampaikan hasil atau juga tim penyidik juga ikut dalam otopsi tersebut atau seperti apa, dokter? Ya, jadi otopsi yang biasa dilakukan oleh dokter forensik itu kan adalah salah satu dari proses penyidikan ya. Dan berbeda antara ilmu kedokteran forensik dan ilmu penyidikan itu berbeda, dan keduanya memang harus bersinergi ya, harus bersinergi, dan di situ biasanya nanti untuk proses tetap untuk proses suatu peradilan ya. Jadi memang bukan ada jarak tapi tetap harus bersinergi, begitu Mas. Baik, artinya demi transparansi juga itu memang harus keduanya bersinergi dengan baik. Terima kasih. Baik, kita akan tutup perbincangan di sore hari ini, namun sebelum itu saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Pak Bambang terlebih dahulu. Setelah 3 pekan, Pak Bambang, ini mungkin adakah catatan atau apa yang menjadi catatan dari Pak Bambang ini terkait kinerja kepolisian, dan juga mungkin masih ada pelanggaran-pelanggaran prosedural yang harus segera dibenahi oleh kepolisian. Silakan Pak Bambang. Ya, problem kepolisian saat ini adalah membangun kepercayaan publik gitu loh. Dan kepercayaan publik ini memang sangat penting sekali untuk menjaga kewibawaan kepolisian. Presiden sudah memberikan pernyataan terkait kasus ini untuk dituntaskan hampir 3 kali. Panglima TNI juga siap mendukung Kapolri untuk menuntaskan kasus ini gitu dengan bukti memberikan bantuan tim forensik, tim otopsi ulang kemarin seperti itu. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi Kapolri untuk tidak segera menuntaskan kasus ini. Tidak ada alasan kendala-kendala psikologis atau kendala ewo pakewo. Kapolri harus segera menuntaskan
kasus ini setuntas-tuntasnya, transparan mungkin, dan harus akuntabel gitu. Artinya harus bisa diterima oleh akal sehat masyarakat seperti itu. Harus untuk tim sus memang harus ada tenggat waktu ya. Jangan sampai 17 Agustus nanti saat HUT kemerdekaan kita ini diberikan hadiah oleh Polri cerita-cerita atau narasi-narasi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Dan karena kalau itu dilakukan, kasus ini tidak tuntas, ini tentunya adalah kabar yang sangat menyedihkan di HUT proklamasi kita 17 Agustus nanti. Makanya perintah Presiden itu jelas, makanya harus segera dituntaskan oleh Kapolri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kemudian Dr. Novianto, untuk menutup ini mungkin apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat, terutama ini kan masyarakat menjadi perhatian, kemudian juga mengikuti bagaimana sih proses autopsi ulang dan lain sebagainya. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan untuk meluruskan, mungkin ada beberapa pengertian atau pemahaman dari masyarakat yang kurang begitu mengerti atau paham terkait proses ini, Dr. Novianto. Ya, saya di sini hanya berpesan jadi otopsi atau visum ya. Visum itu tidak bisa mengungkap suatu kejadian yang ada di TKP pada waktu itu ya. Bahkan mungkin saksi mata pun juga kadang lupa akan kejadian yang sebenarnya terjadi. Gimana suatu perlukaan itu terjadi, apakah tertembak dulu atau dicakar atau lalu dipukul dan lain sebagainya ya. Jadi otopsi atau visum itu hanya menilai suatu perlukaan ya. Suatu perlukaan, kemudian tanda kekerasan serta penyebab kematiannya. Ya, jadi tidak bisa mengungkap suatu kejadian yang ada di TKP. Gitu, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi donor sumber. Ada ahli forensik dari Universitas 11 Maret, ada Dr. Novianto Adinugroho, dan juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Pak Bambang Rukminto. Terima kasih Pak Bambang dan juga Dr. Novianto. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, Mas Bang. Terima kasih, Salam, Pak Bambang. Baik, demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi edisi hari ini, Rabu 3 Agustus 2022. Jangan lewatkan program Panggung Demokrasi setiap hari Rabu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali menyimak dialog ini secara utuh di YouTube Tribun News. Saya Gilang Putranto, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.